Bab 481. S menyaksikan semuanya dari sudut dan tak kuasa menahan senyum kecut, wanita itu. Aku menyuruhnya pergi tetapi dia jelas punya ide lain. Meskipun iblis itu berkata jujur, mereka tidak akan mempercayainya begitu saja dan meninggalkan tempat ini. Sekarang mereka mungkin akan memeriksanya untuk mengetahui apakah dia berkata jujur atau tidak. Aku hanya berharap dia tidak meninggalkan celah seperti itu, atau misiku akan menjadi rumit. Pada akhirnya, S tetap melanjutkan dan mengikuti rombongan manajer lantai pertama menuju lantai 2. Para pelanggan tidak pergi atau kembali ke apa yang sedang mereka lakukan, sebaliknya, mereka menunggu dan melihat apakah ini benar atau tidak. Beberapa orang yang tidak sabar segera pergi ke perkebunan klan pedang jahat untuk memastikan dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini juga memberi S sedikit tekanan karena jika mereka mengejutkan Gatlin, dia mungkin merasakan sesuatu yang tidak beres dan langsung menuju ke sini. Meskipun rencana Freya bagus, rencana itu juga memberi S perasaan urgensi. Di lantai kedua, interiornya sama dengan lantai pertama, atau sedikit mewah. S melihat seorang alkemis tua sedang menunggu manajer lantai pertama dengan ekspresi muram. Yah, setidaknya mereka teralihkan. Bibir S melengkung saat dia diam-diam menghindari kelompok itu dan menuju ke perbendaharaan. Manajer lantai 2 menatap serius ke arah manajer lantai 1 dan iblis yang ketakutan itu lalu berkata, "Kembalilah, aku akan membawanya ke pelindung pertama." Manajer lantai pertama tampak enggan karena dia juga ingin tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi sepertinya dia harus menunggu seperti yang lainnya. Jadi, dia mengangguk dan menyerahkan iblis itu kepada manajer lantai kedua, lalu kembali. Saat manajer lantai kedua membawa iblis yang ketakutan ke lantai 3 tempat pelindung pertama tinggal, S sudah berada di dalam koridor tersembunyi dan berhasil membuka perbendaharaan kedua. Ruang perbendaharaan itu sama dengan ruang di lantai pertama dan semuanya diisi dengan cincin penyimpanan. S mengambilnya tanpa jeda. Suara sistem terdengar lagi setelah dia mengosongkan seluruh perbendaharaan. Sama dengan. Lantai 2 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 1 juta TP. Tanda pisah. Poin pencuri, 32.842.100. Sama dengan. S mengintip sekilas ke dalam cincin penyimpanan yang baru saja dicurinya. Semuanya kelas 1. Berarti di lantai 3, 4, dan 5, mungkin ada perbendaharaan untuk kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Pikirnya sambil meninggalkan tempat perbendaharaan itu. Tidak ada seorang pun di luar juga, jadi ini juga berjalan lancar dan dia menuju ke lantai 3. Namun, ketika ia sampai di lantai 3, ia melihat tidak ada seorang pun pelanggan di sana. Ada konter besar di tengahnya dan beberapa alkemis berdiri di belakang konter itu. Meski bagian dalamnya berbeda, dia ingat betul cetak biru harta karun itu, jadi dia tahu ruang pertemuan tersembunyi ada di balik konter itu. Akan tetapi, sebelum dia bisa bertindak, pintu itu terbuka dan manajer lantai 2 keluar bersama iblis setengah baya yang memiliki aura bermartabat dan mata perak tajam. Setan yang menyebabkan keributan itu tidak terlihat di manapun. Dia mungkin sudah mati setelah pencarian jiwa atau tidak waras lagi. Meski begitu, dari ekspresi muram di wajah kedua iblis itu, tampak jelas bahwa mereka tidak bahagia. Jangan bilang dia benar-benar meninggalkan celah seperti itu. S meringis. Namun, yang mengejutkannya, iblis setengah baya itu mengeluarkan pelat susunan, mengaktifkannya, dan berbicara. Suaranya bergema di setiap bagian pagoda harta karun. Setiap anggota asosiasi mematuhi perintahku. Si pencuri langit yang jahat mencoba mencuri dari Grandmaster kehidupan kita tetapi gagal. Sekarang, dia terperangkap di wilayah iblis pedang jahat. Pergilah ke sana dan bantu pencarian penjahat itu. Setiap relawan akan diberi penghargaan jika mereka membantu asosiasi kali ini dalam menyingkirkan ancaman ini dari tanah kita. Pengumuman ini menimbulkan keributan besar dan semua orang bergegas menuju ke perkebunan pedang iblis jahat untuk menangkap pencuri itu dan mengklaim hadiah dari Dewan Kerajaan dan Asosiasi Iblis Kehidupan. Sebaliknya, S benar-benar bingung dengan pengumuman ini.
Mereka telah sepenuhnya menyembunyikan fakta bahwa cincin penyimpanan Gatlin telah dirampok olehnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa Freya mungkin menggunakan iblis itu untuk mengamati penghalang dari kejauhan dan kemudian mengirimkannya ke sini untuk mengalihkan perhatian. Dan dia berhasil melakukannya. Iblis itu menatap manajer lantai 2 dan berkata dengan serius, pimpin staf lantai dan staf lantai 3 ke sana juga. Aku akan pergi ke guild. Iblis itu tidak pergi ke sana lebih dulu, yang berarti mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kita butuh Life Master dan semua bantuan yang bisa kita dapatkan untuk menemukan pencuri itu. Manajer lantai 2 mengangguk dan segera pergi bersama iblis lain di lantai 2. Iblis yang memiliki susunan itu menggunakannya lagi, tetapi kali ini tidak terhubung dengan seluruh menara. Benarkah? 4 suara setan yang berbeda terdengar serempak, dengan sedikit nada cemas dan bingung. Ya, saya menggunakan pencarian jiwa dan dia mengalami beberapa kejadian yang terjadi serta mendengar suara Grandmaster yang keterlaluan. Ekspresinya menjadi suram saat ini. Situasinya lebih serius, dan kami harus menemukan pencuri itu apapun yang terjadi, atau asosiasi itu mungkin akan menggantung kami semua untuk melindungi reputasinya. Itu kuburannya, terdengar suara seorang wanita. Saya khawatir, ya, segel pagoda itu. Saya akan pergi ke guild untuk memberitahu para master kehidupan. Ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Dengan itu, dia memutuskan sambungan dan menuju ke serikat iblis kehidupan, yang berjarak beberapa ratus meter dari pagoda harta karun. Es sangat gembira dengan perkembangan ini dan diam-diam menunggu di sudut. Dia menunggu semua orang pergi sebelum dia bisa memulai aksi pencuriannya. Beberapa saat kemudian, dia melihat para alkemis, perajin rune, dan pandai besi bergegas menuju lantai pertama. Proses ini berlangsung selama lebih dari 15 menit sebelum dia merasakan formasi di pagoda harta karun menjadi aktif, dan seluruh pagoda menjadi gelap karena semua jenis formasi dan susunan menjadi aktif. Namun, Es membawa formasi inti bersamanya, jadi susunan dan formasi itu tidak memengaruhinya. Sejak pelindung pertama pergi, hanya ada 4 pelindung yang tersisa. Mereka seharusnya berada di lantai 5, 10, 15, dan 20. Yang berarti aku harus membersihkan semua lantai terlebih dahulu sebelum fokus pada lantai yang ada pelindungnya. Cahaya pencuri bersinar di mata Es saat ia segera bertindak. Dia pertama-tama menuju ke perbendaharaan di lantai 3. Segera, sama dengan. Lantai 3 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 5 juta TP. Tanda pisah. Poin pencuri, 37.842.100. Sama dengan. Demikian pula, sama dengan. Lantai 4 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 7 juta TP. Tanda pisah. Lantai 6 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 250.000 TP. Tanda pisah. Lantai 7 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 1 juta TP. Tanda pisah. Lantai 8 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 2.500.000 TP. Tanda pisah. Lantai 9 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 5 juta TP. Tanda pisah. Lantai 11 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 7.500.000 TP. Tanda pisah. Lantai 12 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 1.500.000 TP. Tanda pisah. Lantai 13 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 3 juta TP. Tanda pisah. Lantai 14 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 7 juta TP. Tanda pisah. Lantai 16 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 1 juta TP. Tanda pisah. Lantai 17 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 2.500.000 TP. Tanda pisah. Lantai 18 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 4 juta TP. Tanda pisah. Lantai 19 target telah berhasil dicuri. Total hadiah, 8.500.000 TP. Tanda pisah.
Poin pencuri, 81.842.100. Sama dengan. Mata Es bersinar seperti matahari saat ia melihat jumlah total TP yang ia kumpulkan dari 16 lantai dan ia bahkan tergoda untuk menyerahkan 4 lantai terakhir dengan 4 pelindung. Ia sudah mendapatkan begitu banyak. Hei sistem, misiku sudah selesai, kan? Karena aku sudah mencuri hampir semua harta karun, bolehkah aku pergi sekarang? Namun, ia tetap harus bertanya kepada sistem. Tanpa konfirmasi dari sistem, ia tidak berani pergi. Tanpa 20 perbendaharaan, misi ini akan dianggap gagal. Kenapa serakah sekali? Es mengumpat, tetapi sistem tidak mau repot-repot membalas seperti biasanya. Dengan ekspresi muram, ia berpikir, baiklah, sekarang sudah waktunya, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa sebelum mereka mengetahuinya. Es langsung menuju lantai 20. Karena dia sekarang berada paling dekat dengannya. Lantai ini adalah lantai yang paling dijaga karena semua jimat dan harta karun rahasia bermutu tinggi ada di sini. Selain itu, pelindung lantai ini juga seorang perajin rahasia, dan dia setingkat dengan seorang master kehidupan. Bab 482. Setelah pengumuman pelindung kelima, semua pelindung waspada dan tidak lagi dalam kondisi kultivasi atau di ruang rahasia mereka. Mereka semua waspada terhadap kemungkinan terburuk. Itulah sebabnya sekarang lebih sulit bagi Es untuk memasuki ruang perbendaharaan saat mereka berjaga. Begitu dia membuka pintu manapun, mereka akan langsung tahu ada yang tidak beres. Terlebih lagi, semakin banyak waktu yang dihabiskannya di pagoda harta karun, semakin besar pula risiko yang akan dia hadapi karena sudah lebih dari setengah jam sejak pelindung itu pergi dan para iblis lain bersamanya. Perkebunan iblis jahat tidak jauh dari sini, jadi dia harus menyelesaikan urusannya sebelum mereka datang ke sini. Es perlahan membuka pintu terkunci di lantai 20, sementara matanya tertuju pada titik takdir putih beberapa meter jauhnya dan iblis di aula utama. Namun, tidak peduli seberapa hati-hatinya Es, pelindung lantai menyadari pintu besar lantai itu terbuka. Siapa? Suara serak dan tua terdengar dengan sedikit keheranan. Bagaimana pintu yang terkunci itu bisa terbuka sendiri? Apakah susunannya tidak berfungsi? Tetapi dia tahu pikirannya itu konyol karena pagoda harta karun kehidupan dirawat dengan baik dan susunan serta formasinya diperiksa setiap minggu karena mereka tidak boleh mengalami kecelakaan apapun di tempat ini. Dan kupikir aku bisa melakukan hal ini tanpa hambatan. Suara getir dan tak berdaya terdengar sebelum pintu terbuka sepenuhnya. Dan sosok berkerudung berjalan santai masuk. Es melihat iblis tua berkulit jingga gelap dan bertanduk pengeras suara sedang duduk bersila tidak jauh dari ruang tersembunyi. Akan tetapi, saat Es masuk, bola mata emas iblis tua itu melebar karena terkejut dan gentar. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan ekspresinya melebar karena terkejut ketika dia melihat sosok berkerudung gelap di lantai. "Ya, ini perampokan, dan aku ingin kau minggir. Aku masih punya yang lain," sebelum Es sempat bertanya dengan baik-baik. "Pelanggar kurang ajar, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini." Setan tua itu meraung sambil melepaskan seluruh auranya dan mengeluarkan pelat formasi. Namun, dia kecewa karena pelat formasi di tangannya tidak aktif saat dia menuangkan ki ke dalamnya, dan tiba-tiba matanya tertuju pada pelat formasi berkilauan di tangan sosok berkerudung itu. Ekspresinya berubah pucat saat suaranya terbata-bata, "Yi, kau pencuri langit itu." Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua disesatkan oleh pencuri ini. Es terkekeh dengan nada mengejek, "Jadi, akhirnya kau mengetahuinya, tetapi sayangnya, kau tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Jadi, sekarang tunggulah di sini dengan sabar sementara aku melakukan urusanku. Tidak perlu terluka, ini hanya perampokan yang tidak berbahaya." Tepat saat suaranya melemah, jantung pelindung pertama tersentak, dan setelah itu seluruh lantai tiba-tiba menyala dalam cahaya abu-abu sebelum menelan pelindung pertama tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Masih ada waktu, mundurlah dan asosiasi iblis kehidupan tidak akan membujuk masalah ini."
Tapi jika kamu melakukannya, kamu tidak akan punya tempat di benua ini lagi. Wajah pelindung pertama berubah karena marah dan cemas. Dia tahu formasi ini dibuat untuk menghalangi dan menahan setiap kultivator alam jiwa seperti dirinya, dan sekarang dia hanya menjadi sasaran empuk. Namun, dia lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekalipun S tidak akan melakukan apapun kepadanya, asosiasi tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja dan mungkin akan menjadikan dia contoh atau bahkan menggunakan dia dan iblis lain yang terlibat dalam kesalahan ini sebagai kambing hitam demi melindungi reputasi mereka. Itulah sebabnya dia mulai menggunakan ancaman-ancaman yang, sebetulnya, benar adanya. Namun, S hanya tersenyum dingin. Dia tidak takut pada siapapun di 8 provinsi saat ini, karena tidak ada seorang pun di sini. Selama dia keluar dari sini, tidak ada yang bisa menemukannya. Diam saja di sini. Tidak akan lama, aku janji. S menjamin seolah-olah dia sedang menolong pria itu. Dia berjalan melewatinya sementara pelindung pertama berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari batasan itu. Namun, dia tahu betul betapa sia-sianya usahanya. Kurang dari serong lebih besar dari TIDAAAK, dasar bajingan kembali. Kurang dari serong lebih besar dari dia meraung mengamuk, tapi S sudah lama pergi menuju ruang harta karun. Beberapa saat kemudian, langkah kaki S terdengar lagi. Ia tersenyum puas saat melihat pemberitahuan itu. Sama dengan. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 20 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah. 10 juta TP kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 91.842.100 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Akan tetapi, berdasarkan senyum puas S, sang pelindung pertama tampak benar-benar terkejut dan lesu sekarang, seakan-akan dia sudah mati. S menghibur, kenapa kamu murung? Kamu hanya perlu lari. Sesederhana itu. Pokoknya, selamat tinggal. Senang merampokmu. Dia mencibir. Pelindung pertama melolong saat dia melihat S pergi, kurang dari serong lebih besar dari, aku akan memburumu. Batuk. Kurang dari, serong lebih besar dari dia meludahkan darah pada saat berikutnya. Adegan yang sama dimainkan di lantai 15 segera setelahnya. Hanya perampokan yang tidak berbahaya. Tidak perlu kekerasan fisik. Kurang dari serong lebih besar dari, TIDAKKKK. Kurang dari, serong lebih besar dari pelindung kedua melolong seperti anjing mati. Kemudian, sama dengan. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 15 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 9 juta TP kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 100.842.100 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kemudian, di lantai 10. Itu tidak berbahaya. Kurang dari serong lebih besar dari, penjahat. Aku mengutukmu untuk mati dengan cara yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, kurang dari, serong lebih besar dari iblis wanita itu terus mengumpat dengan mata merah karena S sama sekali mengabaikannya. Segera, sama dengan. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 10 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah. 8.500.000 TP, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 109.342.100 kurang dari, serong lebih besar dari.
Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Floor Master terakhir juga bukan orang baru, karena dia hanya bisa meraung histeris sambil terkekang seperti binatang buas yang dikurung saat S melakukan tugasnya. Tidak butuh waktu lama sebelum. Sama dengan sama dengan sama dengan. Kurang dari strong lebih besar dari, lantai 5 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari total hadiah, 9.500.000 TP, kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri, 118.842.100 kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Namun, bersamaan dengan notifikasi terakhir ini, berbunyi pula notifikasi selesainya misi yang memang ditunggu-tunggu S selama ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk memeriksa hadiahnya, karena saat itu bukan waktu dan tempatnya. Dia segera pergi menuju pintu keluar sementara para pelindung itu masih tertahan di lantai masing-masing. Akan tetapi, begitu dia meninggalkan pagoda harta karun itu secara sembunyi-sembunyi, dia mendengar para setan yang lewat tiba-tiba berhenti dan berteriak sambil menunjuk ke arah pagoda harta karun seolah-olah mereka telah melihat hantu. Merasa ada yang tidak beres, S tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gedung itu, dan matanya terbelalak karena sangat terkejut. Ada simbol burung hantu vertikal besar berwarna gelap di seluruh pagoda harta karun itu yang bersinar dalam cahaya tersebut dan bersama namanya, ada dua kata yang mengejek, saya di sini. Sistem, setelah aksi ini, aku khawatir seluruh asosiasi setan kehidupan akan mencariku. S tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, namun kegembiraan di matanya tidak dapat lebih jelas lagi saat dia melihat simbol dan nama pencuri yang mengesankan ini di pagoda harta karun iblis kehidupan. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia harus segera melarikan diri dari tempat ini karena seluruh wilayah pedang akan segera mengetahui tentang ini. Tanpa ragu, dia berlari menuju pintu keluar. Tak ada apapun di sini untuknya lagi. Tanda pisah. Saat S melarikan diri, berita tentang simbol pencuri terkenal yang tercetak di pagoda harta karun iblis kehidupan segera sampai ke telinga kekuatan besar di pasar domain dalam. Orang pasti tahu bahwa pagoda harta karun adalah bangunan tertinggi dan paling megah, kecuali kastil iblis di wilayah dalam. Jadi, berita itu menyebar lebih cepat. Namun, tempat terakhir untuk mengetahui masalah besar ini adalah Evil Blade, karena mereka masih mencari pencuri itu dengan gila-gilaan sementara penghalang itu masih aktif. Gatlin membakar setiap lokasi yang memungkinkan namun tetap tidak menemukan jejak S, yang membuatnya hampir pingsan karena marah, tetapi dia tidak membiarkan mereka menonaktifkan penghalang kecuali dia benar-benar yakin bahwa pencurinya tidak ada di sana. Lagi pula, seluruh kekayaannya dipertaruhkan. Lebih dari setengah jam kemudian setelah S mencuri cincin penyimpanan Gatlin, sekelompok besar iblis tiba-tiba muncul di luar penghalang, dan kebanyakan dari mereka mengenakan berbagai jubah profesi asosiasi iblis kehidupan. 3 setan tua dengan ekspresi serius memimpin kelompok ini. Mereka tidak lain adalah 2 Life Master dan Fifth Protector yang memberitahu mereka 20 menit yang lalu. Sekarang, mereka datang untuk membantu dan membawa kekuatan yang cukup besar. Beberapa dari mereka adalah pelanggan yang hadir ketika iblis itu datang untuk mencari pertolongan. Klan iblis pedang jahat, buka penghalang ini dan biarkan kami masuk. Master kehidupan reruntuhan menggunakan kinya untuk membuat suaranya ratusan kali lebih keras. Gatlin yang masih sibuk mencari, terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya. Kenapa mereka ada di sini? Kok beritanya bisa tersebar? Bab 483. Kenapa mereka ada di sini? Kok beritanya bisa tersebar? Gelisah, Gatlin segera menuju ke sana, dan ketika dia melihat kerumunan besar di luar penghalang dan kebanyakan dari mereka adalah dari asosiasi. Rich juga muncul bersama iblis keriput lainnya, dia merupakan mantan patriark klan iblis pedang jahat dan juga ayah Rich, Melvin.
Melvin muncul segera setelah S mencuri penyimpanan Gatlin dan dia tidak punya pilihan selain membantu dengan cara apapun yang dia bisa karena pencurian ini terjadi di wilayah mereka. Meskipun sekarang semua orang tahu bahwa pencuri itulah yang menculik murid Grandmaster untuk memancingnya ke sini agar dia bisa mencuri cincin penyimpanannya, masalahnya adalah seseorang di klan mereka juga terlibat. Karena Gatlin melihat wajahnya sendiri, tentu saja dia tidak akan membiarkan klan iblis pedang jahat lolos jika pencuri itu berhasil melarikan diri. Namun, situasi ini membuat Melvin dan Rich jengkel karena tidak seorang pun punya waktu untuk meminta bala bantuan. Mereka juga tidak ingin siapapun tahu tentang hal ini karena reputasi mereka dipertaruhkan. Namun entah bagaimana, anggota asosiasi ini muncul, dan mereka tampaknya tahu apa yang terjadi di sini beberapa menit yang lalu. Ini aneh. Kenapa kalian ada di sini? Gatlin menatap ketiga iblis tua itu dengan wajah kaku, tetapi dia tidak membiarkan mereka membuka penghalang itu. Master kehidupan alkimia, Samuel menjawab dengan ekspresi serius. Kami menerima perintah Anda, Grandmaster, dan kami di sini untuk menangkap pencuri jahat. Semua orang bersorak tanda setuju, menunjukkan semangat mereka yang tinggi. Kami tidak akan membiarkan dia lolos kali ini. Anda dapat menyerahkan semuanya kepada kami, Grandmaster. Saya juga telah memberitahu para ksatria domain. Mereka akan segera tiba di sini. Ekspresi Rich dan Melvin berubah saat mereka memandang Gatlin. Namun yang mengejutkan mereka, mata Gatlin terbuka lebar karena gentar. Gatlin tergagap, aku tidak memberi perintah. Siapa yang menyuruhmu meninggalkan posmu? Pelindung kelima menjawab dengan bingung, tetapi aku mencari sendiri dan melihat pemandangan itu. Namun, ekspresinya berubah pada saat ini. Meskipun begitu, dia mendengar suara Gatlin dan melihat pemandangan penghalang ini terwujud. Namun, dia belum pernah melihat Gatlin meminta bala bantuan karena iblis itu tidak dapat menahan pencarian jiwa dan kepalanya meledak. Tetapi hal itu sudah cukup untuk membuat pelindung kelima percaya bahwa apa yang dikatakan iblis itu benar dan bergegas ke sini. Namun sekarang, ekspresi Gatlin langsung berubah terkejut, seolah jantungnya berdebar kencang. Dia berteriak, buka penghalang ini dengan cepat. Pagoda harta karun dalam bahaya. Buka, sialan. Para penonton hampir lupa bernapas ketika mendengar Gatlin. Ekspresi Kenny, sang master kehidupan rune, juga berubah. Dia berbalik dan berteriak, cepat kembali, cepat. Ikuti aku. Ekspresi Melvin pun berubah pucat. Dia segera membuka penghalang dan juga menuju pagoda harta karun dengan kecepatan penuh. Jika ini benar-benar direncanakan, maka seluruh wilayah pedang akan menanggung amukan asosiasi setan kehidupan, dan raja bahkan mungkin menyerahkan klanku kepada mereka untuk menghindari tanggung jawab ini. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, apapun yang terjadi. Dalam waktu 10 menit, para penggarap alam jiwa itu kini sudah berada di area pasar. Namun tak lama kemudian semua orang tiba-tiba terhuyung ketika ekspresi mereka berubah pucat saat melihat pagoda megah di kejauhan. Ada jejak burung hantu besar di sana, seolah-olah baru saja diukir dan kata-kata yang membuat hampir semua orang putus asa. Mereka tahu apa yang mereka takutkan telah terjadi. Kurang dari serong lebih besar dari, hahaha. Kurang dari serong lebih besar dari Gatlin tiba-tiba tertawa histeris, yang membuat orang-orang yang ada di sana merasa ngeri. Kurang dari serong lebih besar dari, semuanya sudah berakhir, kurang dari serong lebih besar dari. Itulah kata-kata terakhirnya sebelum Gatlin memuntahkan sejumlah besar darah dan kehilangan pijakannya saat ia terjatuh ke belakang. Kurang dari serong lebih besar dari, guru besar. Kurang dari, serong lebih besar dari. Semua orang panik. Itu hanyalah pergolakan untuk seluruh wilayah bilah bagian dalam. Tanda pisah. S masih berada di wilayah pedang luar saat ini dan tidak jauh dari gerbang keluar yang mengarah ke pegunungan bayangan. Tiba-tiba langkahnya terhenti tiba-tiba dan jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya ketika dia melihat beberapa sosok yang berjarak 50 meter darinya. Tanpa berpikir panjang, dia melompat ke kereta yang lewat. Siapa? Suara kaget seorang iblis terdengar ketika pintu keretanya terbuka tiba-tiba namun tidak terlihat seorang pun sampai suara ini, yang dipenuhi dengan rasa tak berdaya, terdengar. Jika kau bicara, aku akan membunuhmu, diam saja.
Seekor iblis berkulit merah muda gelap muncul entah dari mana dan duduk tepat di depannya dan secara mengejutkan iblis itu menyaksikan warna jubah iblis yang baru muncul ini masih berubah-ubah. Iblis berkulit tembaga itu langsung merasa dingin saat melihat iblis yang tersenyum penuh arti itu dan mengangguk dengan keringat di dahinya. Dia tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Setan itu mengeluarkan botol anggur dan gelas-gelas. "Sini, minumlah bersamaku," ucapnya, yang lebih seperti perintah. Setan itu terperangkap antara air mata dan kebingungan. Beberapa sosok tiba-tiba melewati kereta itu, dua di antaranya memandangnya dengan sedikit keraguan. "Apakah ada yang menyadari adanya gelombang ki yang aneh?" tanya Darkhold sambil menyipitkan matanya. "Ya, tapi tiba-tiba menghilang," jawab Killer. Yang lain memandang mereka dengan bingung, karena mereka tidak sepeka mereka berdua terhadap bahaya. Lubang hitam tiba-tiba melepaskan indera bela dirinya pada kereta hijau mewah itu, karena gelombang ki aneh itu lenyap di sekitar kereta itu. Dia hanya merasakan dua setan di dalam. Yang satu adalah seorang kultivator sungai ki, sedangkan yang satunya adalah seorang praktisi Ki Foundation Bunling Realm dan kusir setingkat gerbang ki. "Mungkin itu hanya imajinasiku. Ayo pergi. Kita perlu memberi tahu semua orang di sini." Darkhold tidak menemukan apapun, jadi dia tidak membujuknya karena ada masalah yang lebih mendesak untuk mereka tangani. "Para tetua bisa pergi ke dewan, sementara kita akan mengambil jalan memutar ke pagoda setan kehidupan. Aku perlu mengisi ulang pil jiwaku, atau semua orang bisa pergi bersama. Aku berjanji mereka tidak akan menahan kita." Iblis wanita bertopeng itu mengundang. Mata semua orang berbinar karena mereka tahu orang-orang eksentrik bau itu tidak akan berani mengabaikan perintah langsung dari orang ini. "Kalau begitu, kita harus berterima kasih kepada Yang Mulia terlebih dahulu." Di dalam kereta, Es merasakan mereka pergi dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, dia hampir saja ketahuan barusan. Dia telah melihat Raja Iblis Bumi di alam rahasia itu hari itu. Itulah sebabnya dia tidak berani bersembunyi atau mereka bisa menemukannya. Dia sangat beruntung hanya dua dari mereka yang memperhatikan, atau segalanya tidak akan berakhir menyenangkan baginya. Apakah mereka berhasil menyingkirkan benda itu? Namun, mereka jelas terlihat terburu-buru dan tidak semua orang hadir. Ketiga setan bertopeng itu bahkan lebih misterius. Seolah-olah mereka tidak ada dalam indera jiwaku meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan apapun. Mungkin harta karun yang kuat. Siapakah mereka? Baiklah, itu tidak penting lagi, karena aku telah menyelesaikan misiku tepat waktu atau aku mungkin benar-benar akan hancur kali ini, jika aku menunggu reaksi asosiasi. Merasa terhibur, ia akhirnya memandang setan yang tengah memandangnya sementara keringat bercucuran di sekujur wajahnya. Es tersenyum dalam penyamarannya. "Terima kasih atas bantuanmu. Ini botol anggur ini, sebagai tanda terima kasihku." Tidak masalah." Iblis itu memaksakan senyum jelek. Dia hanya ingin orang ini keluar dari sini secepat mungkin. Es mengangguk sebelum dia keluar dari kereta, dan wajahnya berubah menjadi iblis lain saat dia berbaur dengan iblis yang berjalan di jalan samping. Kali ini dia tidak menggunakan keahlian apapun, karena takut Raja Iblis lainnya akan segera datang. Namun untunglah tidak ada seorang pun muncul dan ia keluar gerbang tanpa hambatan apapun. Sekali lagi, ia berubah menjadi wajah iblis yang lain dan mengenakan kerudungnya, lalu pergi menuju tempat pertemuan, di mana ia menyuruh Freya untuk menunggunya. Setelah setengah jam, Es akhirnya muncul di hutan. Dia tidak dalam mode siluman, jadi siapapun bisa melihatnya. Tiba-tiba seekor burung kecil terbang melewatinya. Bibirnya melengkung dan mengikuti burung itu dan setelah berjalan sejauh 1 mil di dalam hutan, dia melihat sosok yang dikenalnya dalam jubah. "Kau seharusnya tidak melakukan aksi simbolis itu di gedung itu." Suara Freya yang tidak senang namun senang terdengar. Dia tentu saja memantau pagoda harta karun sejak Es pergi ke sana, tetapi dia terkejut dengan simbol pencuri langit yang terkenal muncul di seluruh pagoda. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat simbol uniknya sendiri setelah dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu, ketika para setan memperhatikannya dengan kagum dan takut. Es mendesah tak berdaya, "Kau bisa mengadu pada Dewi tentang hal itu. Namun, bahkan tanpa simbol pencuri milikku,
mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, bukan? Freya terkikik, baiklah karena semua ini sudah berakhir, aku akan memberikan hadiahku. Sudah kubilang. Sekarang, ayo pergi. Ucap Es sambil meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan memperingatkannya dengan tegas sebelum membawanya ke tempat pencurinya. Ku peringatkan kau, jangan sentuh apapun di tempatku dan jangan mendekati dinding di tengah atau aku akan melemparmu keluar. Bab 484. Jangan mendekati tembok di tengah itu atau aku akan melemparmu keluar. Freya mengerutkan kening dan membalas, menurutmu aku ini orang seperti apa? Tetap saja, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, oke? Es menyipitkan matanya dengan sedikit rasa dingin. Dia jelas tidak bercanda. Baiklah. Freya tidak membalas lagi dan membiarkan dia membawanya ke tempat pencuri itu tanpa perlawanan apapun. Dia muncul di sudut tempat cincin penyimpanan diletakkan dalam tumpukan. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Dia tidak dapat menahan diri untuk melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu yang besar dan akhirnya dia melihat struktur seperti dinding di tengah-tengah ruang ini. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan di sana? Meskipun dia penasaran, dia tidak berani menguji batas kemampuannya. Jadi, dia mengambil kursi yang nyaman dan duduk. Es mengamati Freya dan terdiam saat melihat kursi besar yang ditariknya yang lebih mirip tempat tidur. Dia menggelengkan kepalanya dengan masam dan berhenti memperhatikan karena Freya tidak menentang perintahnya. Dia sudah memutuskan untuk menuju ke wilayah kabut untuk bersembunyi sementara waktu dan juga untuk melihat kemana kemampuan kedua dari peta takdir hidup membawanya. Dia tidak melupakan titik kompas berbentuk panah hitam emas, yang terus menunjukkan arah di domain kabut. Menurut Moira, hal itu dapat menunjukkan arah terbaik kemana ia harus pergi untuk menemukan kesempatan beruntung yang paling cocok untuknya, atau mungkin sesuatu yang paling ia butuhkan. Tubuh utama Freya juga akan menemuinya di sana, jadi itu merupakan nilai tambah. 3 jam kemudian, fajar menyingsing dan Es sudah berada bermil-mil jauhnya dari wilayah pedang. Jadi, ia memutuskan untuk beristirahat dan juga melihat hasil jerih payahnya. Setelah memastikan area itu aman, dia akhirnya membuka antarmuka sistem dengan ekstasi. Sama dengan. Misi rantai, 1. Misi, saya kembali. Status, lengkap. Tanda pisah. Misi rantai, 2. Misi, saya di sini. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan cabang tingkat domain raja manapun dari Asosiasi Iblis Kehidupan. Pagoda Harta Karun Iblis Kehidupan. Status, lengkap. Hadiah, 1, 150.000 EXP dan 150.000 SP. Hadiah, 2, jimat saku pilihan acak. Hadiah, 3, petunjuk tentang pencurian pikiran. Klaim hadiah, nanti. Tanda pisah. Misi berantai 3 telah dibuka, lanjutkan. Sama dengan. Mata Es sedikit terbelalak. Jadi, misinya dibuka segera setelah misi kedua selesai. Dia ingat terakhir kali misi kedua datang seminggu kemudian. Berikan aku hadiahnya dulu, perintah Es. Sama dengan. Hadiah, 1, 150.000 EXP dan 150.000 SP telah ditambahkan ke status tuan rumah. Tanda hubung. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 9. Ekspresi, 5.120.000 per 10 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 9. SP, 5.120.000 per 10 juta. Bola elemen, 0/1. Tanda pisah. Hadiah, 2, jimat saku acak telah dipindahkan ke ruang pencuri hidup. Tanda hubung. Jimat surgawi, jimat pencopet acak kelas 8. Penggunaan, sekali. Efek, ambil harta karun kelas 8 secara acak dari target. Tanda pisah. Hadiah, 3, petunjuk tentang pencurian pikiran. Mengeklaim. Sama dengan. Mata Es berbinar saat melihat penggunaan jimat pencopet acak. Sistem, perlu kuperjelas, apakah jimat surgawi ini hanya bisa mencopet harta karun kelas 8, tidak lebih rendah atau lebih tinggi? Ya, Es tak kuasa menahan senyum puas. Jadi,
Aku harus mencari seseorang yang punya harta karun kelas 8, ya. Belum lagi harta karun kelas 8, harta karun kelas 7 pun sangat langka, yang berarti siapapun yang punya harta karun kelas 8 tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah. Tapi begitu aku mendengarnya, hehe, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas dengan jimat surgawi ini, yang akan memberinya harta karun tingkat 8 gratis. Mari kita lihat misinya. Hadiah terakhir mungkin mengharuskan aku memasuki kondisi kultivasi tingkat tinggi, yang tidak kubutuhkan saat ini. Aku masih berada di wilayah musuh, renung es. Membuka misi rantai ketiga, sama dengan. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang telah mencoba membunuh inangnya dengan formasi pembunuh kelas 7 dan memurnikan darah inangnya. Ini tidak dapat diterima. Jenis misi, misi berantai. Tanda pisah. Misi berantai, misi terakhir. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Syarat 1, menyusup ke Institut Iblis Kerajaan. Syarat 2, rampok perbendaharaan Institut Iblis Kerajaan. Syarat 3, rampok perpustakaan Institut Iblis Kerajaan. Tanda pisah. Hadiah. Hadiah penyelesaian, syarat 1. 1. 500.000 EXP dan 500.000 SP. 2. Visi pencuri. 3. Plus 1 nilai dalam prinsip pembongkar pencuri surga. Hadiah penyelesaian, syarat 2. 1. 1 juta EXP dan 1 juta SP. 2. Seni siluman jiwa. 3. Dasar-dasar pembuatan arai kelas 1 hingga kelas 3. Hadiah penyelesaian, syarat 3. 1. 3.500.000 EXP dan 3.500.000 SP. 2. Pencopet mutlak. 3. 3 token peningkatan item menengah. Tanda pisah. Anggota rumah pencuri, izinkan. Waktu, 15 tahun. Hukuman, akhir misi. Sama dengan. Mata es terpaku pada hadiah itu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tergesa-gesa. Sistem, jika aku menyelesaikan 2 kondisi dan gagal bertanding pada kondisi terakhir, aku boleh menyimpan hadiah untuk 2 kondisi pertama, kan? Ya, es tak kuasa menahan senyum. Ini pertama kalinya kau begitu murah hati memberiku hadiah dalam bentuk potongan sebelum aku menyelesaikan seluruh misi. Hei, di mana Royal Demon Institute ini? Ngomong-ngomong. Pembawa acara harus mencari tahu sendiri. Es meringis saat matanya berkilat tajam. Aku tidak pernah mendengar tentang Royal Demon Institute di 8 provinsi. Sistem itu juga tidak akan memberiku hadiah seperti ini, hanya merampok tempat acak setelah aku merampok perbendaharaan pagoda harta karun. Tiba-tiba, dia memikirkan 3 institut iblis. Mungkinkah institut iblis kerajaan ini ada di salah satu institut di zona kerajaan? Lalu bagaimana sistem tahu? Yah, itu akan menjadi kekhawatiran terakhirku jika institut ini benar-benar ada di zona kerajaan. Meski begitu, dia tetap bersemangat dengan hadiah yang akan dia dapatkan setelah menyelesaikan syarat pertama. Menyusup ke dalam barisan mereka seharusnya mudah baginya. Namun dia tidak akan meremehkan tingkat keamanan tempat ini jika tempat ini benar-benar berada di zona kerajaan. Setelah beristirahat selama 1 jam, ia memulai perjalanan panjangnya lagi. Tanda pisah. Saat es menuju ke provinsi Mighty Mist, domain pedang dalam berada dalam kekacauan setelah semua orang mengetahui tentang pencurian seluruh pagoda harta karun. Jika penatua tertinggi Dark Hall dan rekan-rekannya tidak muncul tepat waktu, situasinya akan jauh lebih buruk dari ini. Lebih jauh lagi, ini merupakan pukulan telak bagi reputasi asosiasi iblis kehidupan dan tamparan di wajah Dewan Iblis Kerajaan serta zona kerajaan. Bukan hanya tetua tertinggi dan Raja Iblis saja yang geram, yang paling geram di antara mereka adalah 3 iblis bertopeng dari wilayah kerajaan. Terutama iblis pertama yang muncul di hadapan iblis perempuan. Ketika dia melihat kata-kata, "Aku di sini," dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung frustrasi, dan luka-lukanya sebelumnya terbuka lagi. Hal yang paling membuat mereka frustrasi adalah mereka tidak punya waktu untuk mengatasi masalah ini karena pasukan mayat dan Raja Mayat masih hidup dan jika dibiarkan lama, tidak akan ada domain pedang lagi. Terlebih lagi,
Sebagian besar dari mereka masih hilang, termasuk Blade, Mist, Blood, Moon, Spear, Exalted, dan 4 tetua tinggi termasuk White Sword, sementara Menteri Dewan terjebak dalam kemampuannya sendiri sehingga dia dapat mengulur waktu hingga seseorang dari zona kerajaan tiba. Jadi mereka pun harus mencari dan menyatukan kekuatan terkuat dari 8 provinsi dan bertahan sampai bantuan tiba. Namun mereka tetap tidak bisa membiarkan pencuri itu lolos setelah apa yang telah dilakukannya. Itu adalah provokasi langsung terhadap pihak berwenang. Jadi, mereka memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya mereka untuk menangkap pencuri itu setelah mereka selesai dengan masalah pasukan mayat. Di dalam sebuah ruangan terang, iblis bertopeng tengah menatap kubus emas yang berkilauan terang. Suara yang dalam dan tegas terdengar. Bagaimana situasinya? Iblis wanita itu berbicara dengan nada muram, tidak bagus. Bukan saja aku tidak mengamankan warisan, tetapi binatang yang penuh kebencian itu melepaskan pasukan mayat ke tanah itu. Menteri Dewan saat ini menahan jenderal mereka, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Dia menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan itu dari awal hingga akhir. Kita butuh bantuan atau ini tidak akan berakhir baik untuk benua luar dan bahkan mungkin mengancam posisi kita. Bahkan Menteri Dewan saja tidak cukup. Suara yang kuat itu terdengar heran, sebelum dengan sungguh-sungguh memerintahkan, aku akan mengirim Adipati Iblis Agung. Itu akan menyelesaikan masalah. Fokuslah pada pelacakan binatang buas itu. Kita membutuhkan warisan itu, apapun yang terjadi. Iblis wanita itu menjawab dengan tegas, baiklah. Namun suaranya berubah suram lagi, tapi kita punya masalah lain yang mungkin membuat keluarga iblis kehidupan marah kali ini. Oh, ada apa? Siapa yang berani memancing sarang tawon di sini? Suara itu terdengar geli dan penasaran. Dia adalah pencuri iblis kutukan yang penuh kebencian. Dia menceritakan kepadaku tentang apa yang terjadi pada pagoda harta karun iblis kehidupan beberapa jam yang lalu. Hahaha, suara itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Bab 485. Bab 485 Penyihir. Daerah berkabut dipenuhi lapisan kabut tipis sepanjang tahun dan di sini dingin karena sinar matahari jarang mencapai tempat ini. Namun bagi mereka yang ahli dalam seni sembunyi-sembunyi, daerah ini seperti rumah mereka. Seperti pencuri tertentu. Sebulan telah berlalu sejak Es meninggalkan Blade Domain. Dia sudah berada di provinsi Mighty Mist, tetapi dia tidak menuju ke Mist Domain. Sebaliknya, dia terus bergerak ke arah utara. Karena tubuh Freya yang sebenarnya berada di hutan hujan berkabut, yang merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Kabut dan Provinsi Tombak, itu juga merupakan lokasi yang sangat bagus baginya untuk mengklaim hadiah terakhirnya juga. Lebih jauh lagi, titik kompas hitam emas masih menunjuk ke arah yang sama, yang berarti Provinsi Kabut bukanlah tempat terakhir. Es berhenti di sebuah tempat terpencil dengan sebuah kolam di dekatnya. Jadi, di mana tubuh utamamu? Aku akan berada di hutan hujan berkabut dalam 4 hari. Dia mengirimkan suaranya ke ruang pencuri, tempat Freya sedang bermalas-malasan sambil memakan anggur bening. Wajahnya menjadi gelap saat ia merasa seperti seorang joki yang sedang menggendong seorang putri muda menuju istananya. Freya menjawab dengan santai, aku tidak tahu, saat kau menempatkanku di sini, aku kehilangan kontak dengannya. Tanpa berkata apa-apa, dia melempar Freya keluar dan menatapnya. Kenapa kamu tidak bilang saja? Freya mengerutkan kening ketika dia muncul di luar dan memperhatikan kabut di sekitarnya, lalu menatap ekspresi gelap es. Dia mendengus, aku sudah bilang aku akan ke sana, jadi kontak tidak penting. Lagi pula, aku masih bisa merasakan keberadaanku, jadi tidak masalah apakah kita punya kontak atau tidak. Tapi harus kukatakan, ruang milikmu itu bisa memutus hubunganku dengan tubuhku yang sebenarnya dan aku tidak bisa merasakan lokasinya dengan baik. Es berkata tanpa daya, sekarang, di mana kamu? Freya menatap Es dengan penuh arti sebelum melihat ke sekelilingnya dan kemudian menjawab, oh, aku tinggal sehari lagi dari tempat ini. Tapi kau masih 4 hari lagi, jadi tunggulah di sini. Aku akan datang kepadamu. Es mengangguk lalu bertanya, baik. Apakah kamu tahu kondisi domain bila setelah kita pergi?
Freya tidak menjawab dan memejamkan matanya sejenak sebelum dia membukanya ketika sedikit rasa terkejut melintas di benaknya. Dia berkata dengan heran, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di 8 provinsi setelah kita pergi. Semacam pasukan mayat menyebar di antara Provinsi Blade dan Provinsi Moon, dan banyak iblis bangsawan dipanggil untuk mempertahankan perbatasan. Mata Es tiba-tiba menyipit saat mendengar ini. Bagaimana dengan Raja Iblis? Freya langsung menyadari perubahan reaksi Es. Kau tahu sesuatu, bukan? Aku hanya tahu pasukan mayat itu berasal dari reruntuhan yang sama tempat aku ditangkap. Tapi aku tahu seseorang yang bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Es secara misterius menyamai. Siapa? Aku tidak tahu bagaimana, tetapi tampaknya bahkan kekuatan kolektif dari 8 provinsi iblis dan Dewan Iblis Kerajaan tidak mampu menekan pasukan itu. Baru seminggu yang lalu, utusan dari zona kerajaan juga memanggil Raja-Raja Iblis Liar. Dia berkata sambil mengerutkan kening. Es tercengang. Bagaimana kau tahu? Menurutmu jangkauanku hanya di 8 provinsi. Dia menatapnya dengan jijik. Bagaimanapun, masalah ini tampaknya cukup penting, dan mereka tidak ingin pasukan mayat itu memasuki provinsi manapun. Sekarang katakan padaku apa yang sedang terjadi. Akan kuceritakan dirimu yang sebenarnya. Dia mendesah. Tapi bagaimana dengan Raja Iblis dari 8 provinsi? Dia telah melihat Raja Iblis Bumi, Raja Iblis Hantu, bersama kawanan iblis bertopeng dan 2 iblis asing lainnya, namun dia tidak melihat Raja Iblis Pedang pada hari itu. Freya berkata dengan ragu, tidak ada informasi apapun tentang mereka. Namun, tampaknya hanya Raja Bumi dan Raja Hantu Iblis yang memegang komando di Provinsi Blade dan Moon. Tampaknya mereka telah menderita korban, yang tidak ingin mereka ungkapkan. Es tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah, bahkan Raja Iblis pun menghilang. Bagaimana dengan Thomas dan yang lainnya? Yang ia khawatirkan hanyalah Thomas. Sebaliknya, Freya dalam suasana hati yang baik, sepertinya para iblis akan sangat menderita kali ini. Aku berharap mereka akan kehilangan semua wilayah kekuasaan mereka. Kalau begitu, mari kita lihat apakah mereka akan terus dikuasai seperti sebelumnya. Es tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu kekuatan iblis yang sebenarnya. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak di zona kerajaan, bahkan kau tidak mampu menyusup ke tempat itu meskipun kau memiliki kemampuan. Ekspresi gembira Freya berubah gelap saat dia menatapnya dengan dingin. Apakah kamu di pihak mereka? Es mengangkat bahunya. Tentu saja aku ada di pihakmu. Aku hanya mengatakan faktanya. Aku yakin mereka sudah meminta bantuan dari zona kerajaan, dan hal ini akan berakhir lebih cepat dari yang kita berdua duga. Freya tidak dapat berkata apa-apa untuk membantah Es karena dia tahu dasar ras iblis bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh siapapun. Setidaknya tidak untuk beberapa mayat. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku tentang teknik cloning jiwamu ini? Cukup menarik, kau bisa berbagi segalanya antara tubuhmu dan tubuh ini. Es mengganti topik pembicaraan karena ia tidak ingin membuat Freya kesal. Freya menatap Es dengan penuh arti. Kau tidak bisa menggunakannya. Es terkekeh, kau bilang kau harus mengambilnya kembali sebelum kau bisa berkultivasi lagi. Aku tidak punya waktu untuk menanyakannya saat itu, jadi katakan padaku sekarang. Freya berpikir sejenak sebelum berkata, ini adalah kemampuan bawaan rasku, avatar penyihir. Aku dapat membelah sebagian jiwaku lalu menanamkannya ke dalam janin dan menjadikannya avatar penyihirku. Es mengerutkan kening saat mendengarnya. Jadi, iblis ini. Freya berkata dengan dingin, pemilik sebenarnya tubuh ini adalah putri tidak sah dari putra kedua Raja Iblis Agung. Kali ini, Es benar-benar terkejut. Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan wanita itu? Meskipun avatar penyihirku adalah kemampuan yang unik dan kuat, kemampuan itu memiliki batasnya sendiri. Janin itu harus berusia 3 bulan, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian, ia harus berbakat dalam jalur jiwa, dan garis keturunannya tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dariku sebanyak 2 tingkat. Yang terpenting, jika ia mati kapan saja, aku akan menderita luka jiwa yang tidak dapat dipulihkan dan tidak akan pernah bisa memasuki alam nyata atau menciptakan avatar penyihir lainnya.
Jadi, menurutmu apa yang telah kulakukan untuk memastikan aku mencapai titik ini? Mata Freya terbebas dari emosi apapun, karena hanya kegelapan yang bisa terlihat. Es tiba-tiba merasa dingin karena tatapan tanpa emosi itu dan akhirnya mengerti mengapa rasnya disebut ras penyihir jahat. Mereka kejam dan dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kurasa kau merayu pangeran kedua seperti kau pernah mencoba melakukan hal yang sama padaku dengan menggunakan Alia." Lalu tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi selanjutnya. Freya terkekeh pelan, "Avatar ini terlalu penting bagiku jika aku ingin mengendalikan sindikatku. Selain itu, hanya suku penjinak iblis yang memiliki garis keturunan yang dapat mengendalikan binatang buas, dan ini sesuai dengan kebutuhanku. Jadi, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Tapi sekarang sayang sekali aku harus meninggalkan tubuh ini." Dia meratap. Es mendengus. "Kau mendapatkan teknik kultivasi yang jauh lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Aku khawatir, bahkan leluhurmu mungkin akan meninggalkan seluruh garis keturunan mereka untuk mendapatkan kesempatan ini." Freya tiba-tiba terkikik, "Yah, sekarang aku, jadi mereka hanya bisa menangis di kuburan mereka." Alis Es mengerut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berterima kasih kepada sistem atas pembatasan di Thief House atau dia mungkin tidak akan pernah mempercayai wanita itu untuk melindunginya. Dia terlalu berbahaya. Setelah itu, mereka menunggu Freya yang asli. Hari telah berlalu, dan malam pun tiba. Es tiba-tiba merasakan tanda tangan jiwa yang kuat menuju ke arah mereka dan itu bahkan lebih kuat dari Life Grandmaster Gatlin. Dia menatap Freya, dan Freya hanya mengangguk. Kemudian, terdengar suara merdu, "Akhirnya kita bertemu dengan pemimpin Es." Es melihat sosok muncul di depannya tanpa menyembunyikan kehadirannya. Rambut putih panjang Freya seperti selendang yang menjuntai. Wajahnya yang cantik dan tegas dipenuhi dengan kesombongan dan aura dingin. Alisnya yang sedikit melengkung dipadukan dengan sepasang mata dengan iris abu-abu, dan 3 pupil emas memancarkan aura misterius namun agung, yang kini terutama terfokus pada Es. Meskipun dia mengenakan baju besi hitam yang mendominasi, baju besi itu tetap tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang montok dan dewasa. Setiap bagian tubuhnya sama-sama menarik. Ditambah dengan rambutnya yang putih, wataknya yang dingin dan angkuh, wajah yang sangat dewasa, serta dada yang tegap dan bangga, yang terlihat jelas meskipun tertutup rapat oleh armor, membuat mata Es pun terbelalak. Terutama sepasang mata dengan 3 pupil berwarna emas itu, memancarkan kesan kedewasaan, keanggunan, tirani, dan kebanggaan, yang dipenuhi dengan pesona yang aneh. Dia tak lebih dari seorang penyihir. Bab 486. Bab 486 Misi Rumah. Menatap wanita cantik jelita yang terbalut baju sirah di hadapannya, Es tetap tenang dan menyapa balik, "Benar, kita pernah bertemu." 3 pupil Freya berkilauan dengan cahaya gelap saat dia melihat pria yang dikenal namun tidak dikenal ini. Dia tahu tentang kecantikan alami rasnya, yang bahkan dapat memengaruhi orang suci. Namun pria ini bahkan tidak menunjukkan reaksi sekecil apapun, yang membuatnya agak memiliki pendapat yang lebih tinggi tentangnya. Namun Es justru tercengang karena ia tidak pernah menyangka penyihir jahat akan seperti manusia kecuali matanya. Tidak ada yang bisa menemukan perbedaannya. "Biar aku selesaikan ini dulu sebelum kita lanjut." Freya tiba-tiba tersenyum lebar saat dia berjalan ke arah avatarnya. Es hanya mengangguk, tetapi dia mengamati dengan saksama. Meskipun kemampuan ini cukup jahat, namun tetap saja cukup berguna, terutama jika seseorang seperti dia memilikinya. Freya berdiri di depan avatarnya dan tiba-tiba dia menaruh jari rampingnya yang seperti batu giok di atas kepala avatarnya. Sekarang setelah Es perhatikan dengan seksama, Freya dan avatarnya memiliki kemiripan sebesar 70% dan itu juga menjelaskan kecantikan avatarnya. Tiba-tiba, Freya mulai menggumamkan sesuatu dengan sangat cepat, dan sesaat setelahnya, simbol-simbol kuno berwarna gelap mulai bermunculan di tubuh sang avatar sebelum, satu persatu, merangkak ke arah jari Freya. Mata Es menyipit. Sihir. Dia sudah mendengar penjelasan dasar tentang sihir dari Freya, tetapi mengalaminya adalah hal yang lain.
Dia hanya melantunkan sesuatu dan dia dapat merasakan ki di sekeliling mereka bergerak ketika simbol-simbol kuno itu kembali bergerak kepadanya. Proses ini berlangsung selama 10 menit sebelum simbol terakhir diambil oleh Freya dan saat itu terjadi tubuh iblis wanita itu tiba-tiba mulai membusuk dengan sangat cepat sebelum berubah menjadi patung pasir biru dan hancur. Freya menatap es yang tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia terkekeh dingin, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Es menatap senyum menggoda Freya yang dapat merenggut jiwa seseorang. Ia mendesah, senang mengetahuinya. Kau tidak meninggalkan apapun, kan? Setiap avatar penyihir memiliki akhir yang sama, dan mereka tidak memiliki kepribadian sendiri. Itu hanya aku. Freya menjawab tanpa ekspresi sebelum melemparkan cincin penyimpanan avatarnya ke arah es. Es menerima cincin itu dan menatapnya dengan bingung. Freya berkata, "Ini hadiah ucapan selamatku. Di sana ada semua yang kau butuhkan untuk mengendalikan sindikat saat aku pergi. Kotak komunikasi Alia juga ada di sana. Kau bisa memerintahnya jika kau butuh sesuatu." Es menatapnya dengan pandangan ragu, "Dan kau memberiku kendali atas seluruh sindikatmu begitu saja." Freya tiba-tiba bergerak mendekatinya hingga hanya tersisa beberapa inci. Es bahkan bisa mencium aroma liarnya, tetapi dia menatap langsung ke mata menawan Freya tanpa emosi atau kedipan apapun. Freya tingginya 6,3 kaki, sedikit lebih pendek dari es, katanya dengan nada menggoda sambil menggerakkan bibir merahnya, "Bahkan aku milikmu. Kau menginginkannya." Es tiba-tiba melengkungkan bibirnya dan mengarahkan tangannya ke dagu tajam wanita itu, dan wanita itu membiarkannya menyentuh wajahnya tanpa berkedip. Es menjawab sambil memegang dagu lembut wanita itu, "Trik ini tidak akan berhasil padaku. Sekarang jangan buang waktu lagi." "Cih, kau tidak asyik. Bagaimana kau tahu? Aku tidak pernah menunjukkan kekurangan." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang ketajaman indera es. Dia tahu es lebih lemah darinya, tetapi dia tampak jauh lebih cakap. Terutama dalam hal berbohong. Es tiba-tiba datang sangat dekat ke wajahnya hingga hidung mereka nyaris bersentuhan, yang sedikit membuat Freya terkejut karena dia tiba-tiba memperlihatkan wajah aslinya. Mata biru gelapnya menatap tajam ke dalam matanya. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam mata berbintang itu saat dia merasakan jantungnya berdebar tiba-tiba dengan perasaan misterius yang merayap keluar. Dia berkata secara misterius, "Aku bisa tahu kalau seseorang berbohong karena aku pembohong, tapi bisakah kamu tahu kalau aku berkata jujur karena aku tidak pernah berbohong?" Jantung Freya tiba-tiba berdebar kencang dan dia cepat-cepat mundur beberapa langkah, melepaskan diri dari cengkeraman es dan perasaan tak kasat mata yang menekan yang menyuruhnya untuk menyerah. Napasnya sedikit tidak teratur. Freya baru saja merasakan pesona es yang tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya, tapi ia tahu selama Freya berhubungan dengan kegelapan itu akan berhasil, dan itu berhasil. Es tahu jika dia ingin mengendalikan wanita ini, dia harus menunjukkan dominasinya. Wanita itu terlalu berani dan jika dia mundur sekarang, wanita itu tidak akan pernah menghormatinya atau mengikuti kata-katanya dengan serius. Dia hanya akan takut pada statusnya, bukan dirinya, jadi dia hanya menggunakan salah satu dari banyak trik yang telah dipelajarinya untuk melawan serangan rayuan wanita itu, dan hasilnya lebih dari sekadar baik. Es menyeringai saat itu. "Sekarang, ayo pergi. Sudah waktunya bagi semua orang untuk bertemu." Dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa saat dia kembali menunjukkan wajah iblisnya. Freya merasakan kekuatan misterius itu lenyap setelah wajah es disamarkan. Dia terlalu berbahaya, atau mungkin karena teknik kultivasinya. Aku akan lihat apa yang bisa kau lakukan setelah aku juga berkultivasi dengan teknik ban atas." Ia merasa kesal setelah merasakan perasaan aneh yang bercampur dengan kenikmatan terlarang dan tekanan, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sekarang ia tidak akan membuat es marah lagi. Ia takut es akan menggunakan hal aneh itu lagi padanya, jadi ia menjadi penurut untuk sementara waktu. Meskipun dia menginginkan kedudukannya di rumah pencuri, dia tidak bisa mendapatkannya jika dia didominasi olehnya terlebih dahulu. "Berikan tanganmu padaku." Es tersenyum penuh arti saat menggerakkan tangannya ke arah penyihir itu. Dia tiba-tiba merasa senang setelah melihat penyihir sombong itu merasakan obatnya sendiri.
Apa? Nggak mau ngasih dirimu lagi ke aku? Goda S. Freya menatap S sambil menggertakkan giginya. Bajingan. Sambil meninggalkan komentar kasarnya, dia meletakkan tangannya di atas tangan lelaki itu, tetapi kewaspadaan di matanya tidak menurun dan karena dia dalam penyamaran iblisnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. S tidak menggodanya lagi dan membawanya ke rumah pencuri. Saat Freya muncul di lingkungan gelap yang familiar, itu adalah pertama kalinya dia datang ke sini dengan jati dirinya yang sebenarnya. Kali ini dia melihat rumah menyeramkan, bukan ruang yang dipenuhi cincin penyimpanan. Jadi, ini rumah pencurinya. Perasaan aneh ini berasal dari garis keturunanku. Dia terkejut ketika dia merasa bahwa bernapas di sini saja sudah cukup bermanfaat bagi garis keturunannya. Dengan penuh harap, dia segera pergi menuju rumah pencuri. Namun, saat Freya memasuki ruang rumah pencuri, antarmuka rumah pencuri tiba-tiba muncul di depannya. Sama dengan rumah pencuri. Aturan dan regulasi Thief House. Pembuatan aturan tetap, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 1. Pemimpin rumah, S. White. Tanda hubung. Anggota DPR, 3/3, DPR penuh. 1. Malam Noah. Pencuri genre, pencuri pembunuh trainee. Peringkat rumah, anggota luar biasa. Lihat detail lebih lanjut. 2. Penyihir Freya. Pencuri genre, pencuri jahat pemula. Peringkat rumah, anggota normal. Lihat detail lebih lanjut. 3. Rubah musim dingin. Pencuri genre, pencuri tanpa wajah pemula. Peringkat rumah, anggota baru. Lihat detail lebih lanjut. Tanda hubung. Poin rumah, 22.000. Tanda hubung. Misi rumah, 1 baru. Tanda hubung. Misi pemimpin rumah, edit terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Hukuman rumah. Hukuman sistem, 0. Hukuman pemimpin rumah, edit terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Toko rumah, 3 terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. 1. Pencuri pembunuh. 2. Pencuri jahat. 3. Pencuri tanpa wajah. Tanda hubung. Toko daur ulang. Tanda hubung. Platform penukaran poin rumah terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Nilai tukar, 10 poin pencuri sama dengan 1 poin rumah. Tanda hubung. Kunjungan rumah, kunci. Rapat DPR, kunci. Sama dengan. S tiba-tiba merasa seperti ada gunung yang menimpa kepalanya saat dia melihat misi rumah, serta semua hak istimewanya, terkunci oleh sistem. Kau tidak bisa melakukan ini padaku sekarang. S tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ia sangat marah karena ia sudah mendapat misi dan itu sudah cukup sulit dan sekarang sistem telah memberinya kejutan lain untuk membuat hidupnya semakin sulit. Namun seperti biasa, dia diabaikan dan ditinggalkan tanpa penjelasan apapun. Baiklah, kau menang. Buka misi rumah untukku. Dia mengumpat dengan kesal dan membuka misi rumah, yang akan menjadi misi pertama yang akan didapatkan anggota rumah dari sistem. Sama dengan. Misi rumah, untuk pemimpin rumah. Misi, pintu masuk yang megah. Deskripsi, semua anggota Thief House telah berkumpul di Thief House, saatnya untuk tampil. Sebagai pemimpin host harus membimbing para pencuri baru ke jalan yang benar dan menguji kemampuan mereka sebelum memperkenalkan para pendatang baru Thief House ke panggung dunia yang megah. Tugas 1, memandu pendatang baru. Tugas 2, rencanakan perampokan. Persyaratan 1, semua anggota DPR harus terlibat dalam pencurian ini atau akan dianggap gagal. Bab 487. Misi rumah, untuk pemimpin rumah. Misi, pintu masuk yang megah. Deskripsi,
Semua anggota Thief House telah berkumpul di Thief House. Saatnya untuk tampil. Sebagai pemimpin house, host harus membimbing para pencuri baru ke jalan yang benar dan menguji kemampuan mereka sebelum memperkenalkan para pendatang baru Thief House ke panggung dunia yang megah. Tanda hubung. Tugas 1. Memandu pendatang baru. Tugas 2. Rencanakan perampokan. Tanda hubung. Persyaratan 1. Semua anggota DPR harus terlibat dalam pencurian ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 2. Semua anggota DPR harus mencapai peringkat anggota luar biasa di akhir perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 3. Semua anggota rumah harus mencapai peringkat pencuri magang di akhir pencurian ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 4. Pencurian harus bernilai setidaknya 5 juta poin rumah atau akan dianggap gagal. Persyaratan 5. Pemimpin rumah tidak dapat berpartisipasi dalam perampokan ini secara fisik kecuali untuk perencanaan dan memberikan panduan atau akan dianggap gagal. Tanda hubung. Waktu, 3 tahun. Tanda hubung. Hukuman, kewenangan pemimpin dicabut selama 20 tahun. Tanda hubung. Hadiah. Fragmen UU, bergantung pada kinerja DPR. Kunjungan rumah, buka kunci. Sama dengan. Sekarang, ekspresi S akhirnya berubah ketika dia melihat hadiah yang tidak dikenalnya dengan nama Law di dalamnya. Apa itu pecahan hukum? Tanyanya cepat sambil menarik napas sedikit tergesa-gesa. Kali ini sistem tidak menyiksa orang malang itu dan memberitahunya. Fragmen hukum mengandung 1% pemahaman hukum. Benar-benar. Ia tidak berani mempercayainya karena ia tahu betapa sulitnya memahami hukum-hukum ini. Hukum-hukum ini terlalu misterius, dan ia belum pernah melihat ada orang yang mengambil atau memiliki catatan tentang hukum-hukum ini. Sekarang, tiba-tiba, sistem itu mengungkapkan bahwa ia memiliki sarana untuk memberinya pemahaman hukum. Bagaimana ia bisa tetap tenang? Ya, tuan rumah akan diberi hadiah fragmen hukum dari misi rumah pencuri. Semakin luar biasa kinerja anggota, semakin banyak fragmen hukum yang akan diberikan kepada tuan rumah. Sialan, kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Setidaknya aku akan membuat rumah ini penuh sejak lama jika aku tahu aku akan mendapatkan pecahan-pecahan hukum ini. S tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat karena kesal. Dia akhirnya menyadari bahwa manfaat rumah pencuri tidak hanya terbatas pada poin pencuri gratis dan mendapatkan pembantu yang kuat. Mungkin itu hanya puncak gunung es. S sekarang jauh lebih termotivasi dari sebelumnya untuk menyelesaikan misi. Namun masih ada satu masalah, dia tidak bisa berpartisipasi secara fisik. Ini adalah ujian untuk kemampuan kepemimpinannya dan kemampuan kerja sama anggota rumah ini yang akan menjadi cukup bermasalah. Terlebih lagi, waktunya sangat singkat. Inter dan Freya masih belum mulai berkultivasi dengan teknik kultivasi mereka masing-masing. Jadi, pertarungannya akan ketat. S hendak memanggil mereka ke aula yang luas ketika dia dikejutkan oleh penglihatannya ketika dia mengirim kesadarannya ke rumah pencuri itu. Noah dan Inter baru saja keluar dari kamar mereka sementara Freya berdiri di pintu masuk. Entah mengapa matanya dipenuhi dengan kesuraman. Kesadaran pun muncul dalam benaknya. Mereka mendapatkan misi mereka. Beberapa saat yang lalu, saat S membuka misinya, Freya yang baru saja masuk ke dalam rumah pun turut mendapat notifikasi, begitu pula dengan Noah yang tengah asyik dengan alkimia, dan juga Inter yang tersadar dari hibernasinya. Mereka semua menerima satu misi serupa yang membuat mereka mengerti bahwa manfaat rumah pencuri tidaklah gratis. Sama dengan. Misi rumah. Misi, pintu masuk yang megah. Deskripsi, semua anggota Thief House telah berkumpul di Thief House. Saatnya tampil di panggung dunia dan membuktikan diri kalian layak. Tanda hubung. Tugas, perampokan yang berkesan. Persyaratan 1. Rencanakan perampokan di bawah kepemimpinan pemimpin rumah. Persyaratan 2. Semua anggota DPR harus terlibat dalam pencurian ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 3. Semua anggota DPR harus mencapai peringkat DPR, anggota luar biasa, di akhir pencurian ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 4. Semua anggota rumah harus mencapai peringkat pencuri, trainee thief, di akhir perampokan ini atau akan dianggap gagal.
Persyaratan 5. Pencurian harus bernilai setidaknya 5 juta poin rumah atau akan dianggap gagal. Persyaratan 6. Pemimpin rumah tidak dapat berpartisipasi dalam pencurian ini secara fisik kecuali untuk perencanaan dan memberikan panduan atau akan dianggap gagal. Tanda hubung. Waktu, 3 tahun. Tanda hubung. Hukuman, diusir dari rumah pencuri, semuanya. Tanda hubung. Hadiah. 1. 500.000 poin rumah, untuk semua orang. 2. Evolusi garis keturunan tunggal, untuk semua orang. 3. Keterampilan rahasia, untuk semua orang. Sama dengan. Bagaimana mereka bisa tetap diam setelah melihat hukuman tersebut? Terlebih lagi, Noah dan Freya jelas tahu bahwa misi ini tidak diberikan oleh Es, melainkan oleh Sang Dewi, dan mereka merasa sangat tertekan ketika memikirkan betapa kerasnya hukuman yang diberikan Sang Dewi. Sebaliknya, Inter sedang dalam masa hibernasi karena ia sedang memulihkan diri dari cedera jiwanya, dan ia baru pulih 80% ketika kekuatan misterius ini membangunkannya. Saat melihat misi itu, dia merasa ingin membunuh Es karena dia bahkan belum menjadi anggota biasa, apalagi anggota yang sangat baik yang 3 tingkat di atasnya, dan terlebih lagi dia harus bekerja sama dengan yang lain, sesuatu yang tidak disukainya karena dia tidak mempercayai siapapun. Inter keluar untuk mencari Es dan begitu pula Noah, dan Freya baru saja memasuki rumah ketika dia terjebak di tempatnya saat membaca misi. Mereka semua bertemu satu sama lain seperti ini. Mata Freya menyipit saat ia melihat iblis wanita bertopeng dengan bola mata tajam, sementara ia terkejut saat melihat rubah merah muda itu memancarkan aura mengerikan. Dia tahu itu bukan sembarang binatang iblis. Noah juga terguncang saat melihat Inter, tetapi dia lebih bingung saat melihat Freya, yang sangat cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dengan sedikit rasa permusuhan. Sebaliknya, Inter terkejut saat melihat Freya karena matanya sangat menarik perhatian dan dia mengetahui semua ras yang kuat di dunia ini, tetapi dia tidak pernah mendengar tentang ras dengan pupil 3 dan rambut putih. Terlebih lagi, dia memiliki firasat yang sangat berbahaya dari wanita ini yang hanya dia rasakan dari alam manifestasi jiwa, tetapi dia dapat mengetahui Freya belum berada di alam itu, tetapi juga tidak jauh darinya. Sedangkan Noah, dia menganggapnya sebagai iblis tingkat rendah karena dia sangat lemah di mata Noah dengan kultivasi Soul River-nya yang tinggi. Dia bahkan mengira Freya adalah anggota pertama, bukan Noah. Sementara Freya punya pemikiran yang sama dengan Inter, karena dia mengira Noah adalah yang terakhir. Mereka berdua meremehkan iblis wanita bertopeng itu. Freya adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan nada suaranya yang dingin, sepertinya kita semua menerima misi yang sama. Dan kupikir ini akan menjadi pertemuan pertama yang menyenangkan antara para sekutu, sayang sekali. Inter menunjukkan gigi-giginya yang tajam saat menatap Freya. Makhluk macam apa kamu? Binatang purba. Mata Freya terbelalak saat mendengar Inter berbicara dalam bahasa iblis. Jadi, kaulah yang bertanggung jawab atas pasukan mayat itu. Mata Inter tiba-tiba berbinar puas. Jadi, kau tahu, apakah ini berarti iblis-iblis penuh kebencian itu menderita karena amarahku? Itulah yang mereka dapatkan karena mendorongku terlalu jauh. Freya terkekeh, sepertinya pendapat kita tentang ras iblis sama. Namanya Freya. Inter juga tampaknya menemukan jiwa yang sama. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan seorang visioner di sini. Aku Inter. Kau bisa memberitahuku jika seseorang menindasmu, aku akan mengubahnya menjadi boneka mayat. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya. Noah kini benar-benar tidak tahu apa-apa lagi saat dia menatap rubah yang bisa berbicara itu dengan heran sejak dia membaca tentang ras binatang purba dan burung beo maha tahu yang terkenal itu yang juga bukan iblis. Di mana pemimpin menemukan mereka di sini? Lagi pula, mereka berdua membenci iblis. Dia tidak bisa menahan rasa heran dan merasa tidak senang ketika kedua orang itu meremehkan iblis dan membawanya pergi seperti angin. Aku senang kalian berdua yang suka bermusuhan itu akur, tapi jangan lupa ada iblis di rumah kita juga, dan dia seniormu. Jadi, hormati dia, atau aku tidak akan menghentikannya dari menindasmu. Suara dingin Es terdengar saat ini.
S benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi terhadap kedua wanita fanatik yang membenci ras iblis sampai ke akar-akarnya dan sama sekali mengabaikan Noah yang jauh lebih lemah dari mereka. Meskipun dia tahu Noah tidak suka berbicara dengan orang asing, tetapi dia jauh lebih patuh daripada kedua penipu itu. Selain itu, dia rendah hati dan tidak suka memamerkan prestasinya. Noah tercengang ketika mendengar kata-kata S. Sementara Freya dan Inter fokus pada iblis bertopeng itu dengan sedikit rasa permusuhan. Mereka tentu saja tidak menganggap Noah sebagai musuh karena dia lemah, tetapi S berkata dia bisa menggertak mereka. Sungguh menggelikan. Noah akhirnya berbicara dengan dingin, "Namaku Noah, seorang pencuri pembunuh." Dia hanya mengangguk setelahnya. "Beritahu mereka peringkat rumah dan peringkat pencurimu." S memberi semangat. Noah merasa itu tidak perlu, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan, anggota hebat, dan pencuri magang. Bab 488. Bab 488 lanjutkan hidup. Anggota yang luar biasa, dan pencuri magang. Mata Freya dan Inter sedikit terbelalak saat mereka mendengar Noah telah menyelesaikan 2 persyaratan dalam misi rumah, yang berarti Noah memiliki peluang terbesar untuk melakukannya dan dia juga dapat membantu mereka dengan masalah peringkat mereka juga. Freya akhirnya bergerak ke arah Noah dan tersenyum ramah serta melakukan penghormatan iblis yang mulia. "Saya Freya, penyihir jahat. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya tidak punya dendam terhadap Anda karena Anda adalah anggota keluarga pencuri. Namun, ras saya dibantai oleh iblis di masa lalu sehingga Anda dapat memahami permusuhan saya dengan iblis. Saya harap Anda akan memaafkan saya." Noah menatap wanita menawan berbaju besi itu dengan sedikit keterkejutan saat mendengar alasan Freya membenci iblis. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana rasanya kehilangan seluruh garis keturunan mereka, dan Freya telah kehilangan seluruh rasnya. Sepertinya dia juga sedang merencanakan balas dendamnya, namun tanpa sadar bertemu dengan leader. Noah menduga karena begitulah dia bertemu dengan S juga. Dia mengangguk. "Aku bisa mengerti. Jangan khawatir tentang apa yang dikatakan pemimpin, dia suka bercanda." Suaranya datar dan dingin. Inter kini menatap kedua wanita itu dengan pandangan ragu di matanya, tetapi dia tahu untuk misi ini mereka harus akur, jadi dia hanya bisa menelan harga dirinya. "Aku Inter. Tolong kenalkan aku padamu." Ia harus mengerahkan seluruh tekadnya untuk mengatakan hal ini, terutama kepada iblis. Noah mengangguk sambil masih menatap rubah besar itu dengan heran. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan binatang purba di sini, dari semua tempat. "Lihat, tidak terlalu sulit." S mencibir seolah menahan tawanya. Inter berteriak dengan geram sambil menatap langit-langit, "Bajingan mesum, aku minta penjelasan." Sesat. Bajingan. Baik Noah maupun Freya terkejut ketika mendengar Inter memanggil S dengan kata-kata seperti itu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Suara S yang tidak senang terdengar. "Abaikan saja dia. Dia dirasuki oleh roh jahat, jadi pikirannya terpengaruh. Apa katamu? Datanglah ke sini jika kau punya nyali." Inter meraung marah. "Berhentilah berteriak, atau aku tidak akan membantumu." S mengancam dengan dingin. Inter menggertakkan giginya tetapi tidak berbicara lagi karena dia tahu ini benar-benar situasi sulit di mana mereka membutuhkan S. Mata Freya berbinar dengan kilatan aneh seolah dia menemukan sesuatu yang menarik. Namun, ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkannya. Ia bertanya dengan tegas, "Apa arti pengusiran ini sebagai hukuman?" S menjawab dengan nada tegas, "Seperti yang kalian semua tahu tentang peraturan rumah. Sekali bergabung kalian tidak bisa keluar, jadi begitu kalian keluar kalian bisa mengerti apa artinya itu." Dia tahu cara kerja sistem sangatlah keras, terutama pada misi pertama. Dia juga mendapat hukuman mati pada misi pertamanya. Sekarang rumah itu sudah penuh, ia ingin menguji kemampuan para anggotanya, apakah mereka layak bersama S atau tidak. Ia tidak akan ragu seperti S untuk menyingkirkan mereka jika ia merasa mereka adalah beban, bahkan jika S punya pikiran lain. Ketiga wanita itu pun terdiam saat mendengar S membenarkannya. Mereka sudah memikirkannya. Meskipun mereka semua tahu kesempatan yang mereka miliki adalah kesempatan terbaik di dunia, sekarang mereka harus membuktikan diri mereka layak atas kesempatan ini.
Noah adalah yang paling tenang di antara yang lain dan berkata, kita hanya perlu percaya pada pemimpin. Meskipun dia tidak dapat mengambil bagian dalam misi, jangan lupa, bahwa dia dapat membantu kita menyusun seluruh rencana pencurian. Apakah kamu lupa siapa dia? Mata Freya tiba-tiba sedikit melebar. Dia tidak lupa bagaimana Es melakukan semua pencurian itu sendiri. Dia tidak memiliki seorang pun yang membantunya dan dia baru saja bergabung. Terutama pencurian pagoda harta karun kehidupan yang tampaknya mustahil, namun Es berhasil melakukannya. Lihat, dia yang paling mengenalku. Aku tidak akan membiarkanmu mati selama kau tidak menginginkannya. Jadi, pertama-tama, ubah teknik kultivasimu. Kalian berdua tidak perlu menghapus fondasimu, jadi tidak akan terlalu sulit bagimu untuk berkultivasi di alam inti sungai dalam 1 tahun, kan? Noah mungkin juga tidak jauh dari itu. Suara percaya diri Es terdengar seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tahu jika mereka harus menjaga moral mereka tetap tinggi sebagai seorang pemimpin, atau mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih jauh lagi, dia harus membimbing mereka melalui ini sehingga dia tidak akan menahan diri terhadap mereka juga. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengolah teknik kultivasi sistem tersebut sehingga bisa dibentuk sesuai genrenya. Dan setelah itu, dia punya waktu 1 tahun untuk memikirkannya. Mata Inter menyipit. Aku bisa, tapi aku butuh pil dan dalam jumlah banyak. Meskipun melintasi 4 alam dalam setahun sejak awal adalah mungkin, karena dia telah mengolahnya sebelumnya. Namun dia membutuhkan sejumlah besar pil, dengan lingkungan rumah pencuri ini, dan bahkan dengan persediaannya, itu tidak cukup. Freya tiba-tiba tertawa cekikikan dengan menawan. Jangan khawatir, jika ada orang yang memiliki pil terbanyak di seluruh 8 provinsi, maka orang itu adalah pemimpin besar kita. Mata Noah tiba-tiba membelalak dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, benarkah? Freya terkekeh dan mengangguk tanda mengerti. Apa yang sedang kamu bicarakan? Inter bingung karena dialah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Suara dingin Es terdengar setuju. Fokus saja pada kultivasi. Pil tidak masalah. Tidak bijaksana juga untuk muncul sekarang. Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Aku akan berkultivasi. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan menemuimu setahun lagi. Freya bergegas pergi ke kamarnya sendiri. Dia telah menampung lebih dari 25.000 HP, jadi dia tidak mau membuang waktu mencari tahu tentang pasukan mayat dan masa lalu 2 anggota lainnya. Dia bisa melakukan semua ini setelah dia menyelamatkan hidupnya. Aku juga pergi. Jangan lupa beri aku pil pemulihan jiwa juga. Inter juga cepat-cepat pergi, karena dia punya cukup poin rumah untuk membeli teknik kultivasi. Noah juga hendak memasuki ruang kultivasinya sendiri untuk mulai mengolah transformasi tubuh iblis malam. Namun, suara Es terdengar. Jangan melawan. Dia tiba-tiba merasakan tarikan lain dan terkejut, tetapi dia tidak melawan dan saat berikutnya dia muncul di ruang gelap lain, tetapi dia terkejut ketika mendapati ada cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan khawatir, ini adalah ruang pribadiku. Suara tenang Es terdengar, aku membawamu ke sini karena kau sudah jauh di depan yang lain, dan juga seorang alkemis. Seperti yang kau lihat, seluruh tempat ini dipenuhi dengan cincin penyimpanan yang berisi bahan mentah untuk kedua jalur. Kau dapat mengambil sebanyak yang kau mau untuk latihanmu dan mengumpulkan bahan untuk teknik kultivasi tubuhmu juga. Noah terkejut ketika mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Es terkekeh, jangan sebut-sebut. Aku juga punya alasan pribadi. Berikan saja pil jiwa dan pil bela diri yang tidak akan berguna lagi di masa depan. Jadi, kita berdua akan mendapatkan manfaatnya. Ambillah ini juga. Kurasa ini seharusnya menjadi milikmu dan kau dapat menggunakannya lebih baik daripada siapapun. Noah tiba-tiba melihat sebuah cincin berwarna emas dan hijau muncul di hadapannya dan dia menerimanya dengan bingung seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Ini cincin gurumu, dan seluruh warisannya ada di dalamnya. Meskipun aku mencurinya, dia mungkin akan memberikannya kepadamu di masa depan, pada akhirnya. Dengan begitu, aku juga tidak akan merasa terlalu buruk tentang hal itu.
Es mengejek dirinya sendiri sambil tersenyum masam. Dia tahu Gatlin memperlakukan Noah dengan sangat baik atau dia tidak akan pernah muncul di sana untuknya secepat itu, yang juga membuatnya merasa agak kasihan pada lelaki tua itu. Namun dia adalah seorang pencuri, dan ini adalah cara hidupnya dan jalan hidupnya. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah meringankan beban hatinya. Noah juga merasa emosional saat melihat banyaknya material dan pengetahuan di dalamnya, serta kuali merah kuno dengan ukiran naga. Itu adalah kuali jiwa Gatlin dan harta karunnya yang paling berharga. Dia pernah menunjukkannya padanya dan berjanji untuk memberikannya padanya selama dia mencapai levelnya. Dia teringat senyum puas Gatlin hari itu, dan mengepalkan cincin itu. Aku tidak akan pernah membiarkan warisanmu mati, guru. Setelah selesai, katakan padaku, dan aku akan mengirimmu kembali. Suara Es terdengar dan tidak mengganggunya lagi karena dia bisa merasakan emosinya yang rumit. Ini akan menjadi hal yang biasa di masa depan dan mereka akan berubah menjadi pembohong sepertiku. Apakah ini cara seorang pencuri? Es tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Namun, ia menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan pernah menyesali keputusannya untuk menjadi pencuri, dan menjadi pembohong tidaklah seburuk itu selama ia tetap jujur dengan orang-orang yang ia percaya. Dia kini bergerak menuju provinsi tombak yang perkasa, tetapi dia masih belum selesai dengan para anggota rumah. Dia mengirimkan kesadarannya ke ruang musim dingin dan dia baru saja akan memulai kultivasinya ketika dia mendengar suaranya yang tegas. Ceritakan padaku segalanya tentang pasukan mayat. Bab 489. Inter membuka matanya saat mendengar suara Es yang tegas dan menggeram. Apakah kau berencana menyelamatkan para iblis itu? Kalau ya, menyerahlah. Apa kau pikir aku seorang penyelamat? Es mencibir. Kalau begitu, bagus juga untuk mengetahuinya. Inter tampak lega setelah mendengar itu dan berkata, karena kau tidak ingin menyelamatkan mereka, lalu mengapa kau ingin tahu tentang pasukan mayat? Mungkin, apakah kau tertarik untuk membuat pasukan mayatmu sendiri? Suara Es berubah dingin saat ini. Jika kau terus bertele-tele, apa kau yakin aku akan mengusirmu sekarang juga? Dia tahu rubah ini tidak ingin mengungkapkan informasi tentang pasukan mayat karena suatu alasan, dan itulah sebabnya dia terus berbicara berputar-putar. Namun dia tidak peduli dengan warisan mengerikan ini dan yang ingin dia ketahui hanyalah tentang penjaga bola unsur yang telah mati dan di mana bola unsur itu. Sebelumnya, Inter terluka, dan dia juga punya misi yang harus diurus. Jadi dia membiarkan masalah ini begitu saja, tetapi sekarang dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena Inter sudah bangun dan dia punya waktu luang. Inter merasakan Es tidak menyesali sesuatu dan dia ingat Es pernah memberitahunya tentang sesuatu yang sangat penting yang dia inginkan dari reruntuhan itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberinya apa yang diinginkannya karena Es mendapat dukungan dari dewa, jadi mengapa dia ingin menempuh jalan yang jahat ini? Dia juga memiliki jalan baru di depannya sekarang, dan jika dia menyelesaikan misi ini, dia bisa mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sebelumnya. Namun pertama-tama, ia harus melupakan masa lalunya yang pernah dikhianati dan tidak pernah mempercayai siapapun lagi sejak saat itu. Es dan dua anggota lainnya tidak dapat bersekongkol melawannya, jadi tidak perlu terus mencurigai mereka. Sebaliknya, jika dia membuat Es tidak senang, dia tidak tahu otoritas macam apa yang dimilikinya sebagai pemimpin di tempat ini. Hanya kemampuan untuk mengirimnya keluar dan membiarkannya masuk ke ruang ajaib ini dapat menunjukkan seberapa tinggi kendali Es atas mereka. Itulah sebabnya dia menyerah. Sebuah buku tebal muncul di depannya, yang penampilannya sudah usang. Dia mendesah sambil menatap buku tebal dan usang itu dengan emosi yang rumit di matanya. Dia berkata, lebih dari 800 tahun yang lalu, aku dikirim ke sini sebagai mata-mata bersama anggota klanku yang lain. Kami bahkan berhasil menyusup jauh ke dalam benua iblis. Namun, ketika kami menuju ke Provinsi Pedang, kami tiba-tiba menemukan reruntuhan dan memutuskan untuk menjelajahinya. Setelah menghabiskan waktu setengah tahun menjelajahi reruntuhan ini, kami menemukan lorong yang tidak diketahui, dan rekanku mengajukan diri untuk mengintainya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, kami pergi bersama, tetapi siapa yang mengira orang yang kuanggap sedekat saudaraku akan bersekongkol melawanku.
Niat membunuh yang kuat membara di matanya yang buas. Dalam pengintaiannya, dia menemukan harta karun di ujung lorong, tetapi ada semacam susunan khusus yang melindunginya. Dia jenius dalam ilmu rahasia, jadi dia tahu jalan di sekitar susunan itu. Aku naif karena mengira dia juga menganggapku sebagai saudara perempuannya dan langsung masuk ke dalam susunan itu ketika dia mengatakan padaku bahwa dia sudah menghilangkannya, tetapi ternyata tidak. Saat aku memasuki susunan itu, dia mengambil harta karun itu, dan aku malah terperangkap. Dia menggertakkan giginya karena kebencian. Bertahun-tahun saya terperangkap dalam kegelapan itu, dan berkali-kali saya mempertimbangkan untuk bunuh diri. Tetapi setiap kali saya ingat wajah wanita jalang yang licik itu dan bagaimana dia bisa menikmati kekayaan, saya menjadi ragu. Saat itulah aku mulai mendengar suara-suara yang penuh dengan godaan kekuasaan dan balas dendam. Ada tatapan sedih di matanya saat ini. Tak dapat menahan diri untuk berkata, apakah itu kabut hitam? Ya, ia mengatakan padaku bahwa ia sama sepertiku dan ingin memberiku seluruh warisan dan meninggal tanpa penyesalan. Aku tidak dalam kondisi terbaikku saat itu, jadi aku mempercayainya dan tidak menolak warisan itu. Mungkin saat itulah ia memasuki lautan pengetahuanku dengan berpura-pura memberiku kekuatannya. Buku ini juga memberiku semua yang perlu ku ketahui tentang warisan dan tempat khusus yang dulunya milik sukunya. Mengenai Raja Mayat itu, aku seharusnya memiliki tubuhnya dan kemudian aku memiliki bakat yang menantang surga dan kendali penuh atas pasukan mayat yang tersembunyi di bawah danau itu. Aku bahkan memurnikan pengikut mayat, jadi ketika saatnya tiba aku akan dengan mudah mengangkat siapapun ke tanah yang menghalangiku dan balas dendamku. Tetapi sepertinya aku melakukan semua ini untuk orang lain dan saat aku menguasai tubuh Raja Mayat itu, jiwa itu akan menguasaiku karena aku berada dalam kondisi yang rentan. Semua yang ku ketahui tentang suku iblis mayat ada di buku ini. Kau boleh memilikinya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Ucapnya dengan nada tegas. Suara berat Esther dengar, mengapa mayat memiliki kesadaran, dan mengapa kau tidak bisa mengendalikan pasukan itu tanpa kesadaran itu. Raja Mayat adalah eksistensi khusus yang terbuat dari sesuatu yang disebut Dewa Alam. Menurut buku ini dan suku iblis mayat tidak memiliki sumber daya untuk membuat Raja Mayat yang sempurna sehingga mereka membuat produk yang setengah lengkap ini. Itulah sebabnya untuk mengendalikannya, seseorang harus memurnikannya dan memilikinya, tetapi ini adalah pedang bermata dua karena menurut catatan, kesadaran Raja Mayat tidak dapat dihapus dan jika Anda menunjukkan kelemahan sekecil apapun, itu akan melahap jiwa Anda dan mengambil kembali kendali atas tubuhnya. Sedangkan untuk pasukan mayat, itu dibuat khusus dengan metode yang membutuhkan Raja Mayat untuk mengendalikannya. Jika seseorang mencoba mengendalikan para pengikut mayat tanpa Raja Mayat, mereka akan memiliki beban yang sangat besar pada pikiran dan tubuh mereka. Lebih jauh lagi, mayat-mayat itu dapat tumbuh saat mereka melahap yang hidup dan saat mereka tumbuh, akan menjadi sulit untuk mengendalikan mereka jika kamu tidak meningkatkan kekuatanmu juga. Disitulah Raja Mayat muncul yang memberikan sedikit beban pada pikiranmu dan kamu dapat menekannya dan juga mayat lainnya. Saya harus mengatakan bahwa iblis-iblis itu gila karena setiap generasi, yang terkuat di antara mereka akan memiliki Raja Mayat ini dan memerintah suku. Itu adalah simbol kekuatan dan dianggap sebagai kehormatan terbesar di suku mereka. Dia mencibir dengan niat membunuh. Pun merasa suku iblis mayat ini ada yang salah dengan otaknya karena berani bermain-main dengan mayat dan mempertaruhkan nyawa demi kekuatan yang tidak stabil. Mengapa terjadi pada mereka? Mereka tampak sangat kuat, tanya S. Dalam pandangannya, meskipun suku ini terdiri dari orang-orang gila, mereka sangat kuat dan mengembangkan teknik yang tepat untuk menyempurnakan pasukan mayat dan Raja Mayat dapat membuat mereka tak terkalahkan di dunia ini. Dia masih belum melupakan ancaman kabut gelap itu. Kabut itu pergi sebelum sistem menghancurkannya. Suku ini mungkin memiliki akar yang lebih dalam daripada suku iblis lainnya, dan dia tidak ingin menjadi musuh mereka jika dia punya pilihan. Inter menggelengkan kepalanya. Tidak ada catatan tentang ini. Seolah-olah mereka semua menghilang begitu saja. Aku tidak pernah bisa mengetahuinya, tetapi kabut menyebalkan itu tampaknya yakin mereka masih hidup dan sehat. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka begitu aku berkultivasi ke alam yang lebih tinggi.
Lebih jauh lagi, aku akan membuat mereka menyesal karena telah bersekongkol melawanku. Satu hal yang paling dibenci Inter adalah seseorang yang bersekongkol melawannya, meskipun dia sendiri juga demikian. Buku itu tiba-tiba menghilang pada saat itu dan suara es yang menenangkan terdengar. Jangan khawatir, kami akan membuat mereka membayar jika mereka muncul. Fokus saja untuk sembuh. Aku akan mengirimkan pil itu kepadamu dalam beberapa jam. Ingat, kamu tidak sendirian lagi. Inter mendesah tak yakin. Dia tidak berkata apa-apa dan menutup matanya. Dia tahu apa yang dikatakan es itu benar, dan dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Di luar, es menatap buku tua di tangannya dan menyimpannya untuk saat ini. Dia masih dalam perjalanan menuju bagian terdalam benua iblis. Dia akan terlebih dahulu mencari tempat untuk bersembunyi sebelum membacanya dan dia mungkin menemukan petunjuk tentang bola unsur itu. Namun setelah mendengarkan Inter, ia tidak punya banyak harapan, karena, Dewa Alam, ini tampaknya sudah lama mati. Ia tidak tahu di mana ia mati dan kepada siapa ia harus mengambil bola es itu setelahnya. Hal ini menjadi semakin rumit dan dia hanya berharap agar bola ajaib itu masih ada di dunia ini atau dia akan mendapat masalah besar. Tanda pisah. Saat es melintasi Provinsi Kabut. Istana Kabut tidak begitu tenang saat ini. Hari ini, Raja Iblis Kabut tiba-tiba kembali, dan bersamanya tak lain adalah Raja Iblis Pedang dan beberapa iblis muda serta utusan pedang. Bab 490. Dewan Iblis Kerajaan di Blade Domain. Aula itu dipenuhi dengan suasana suram saat semua orang melihat laporan status pergerakan pasukan mayat. Pasukan mayat bukan lagi rahasia. Banyak iblis yang dipanggil dari seluruh 8 provinsi dan alam liar untuk menjaga pasukan mayat di antara perbatasan provinsi Blade dan Moon. Adapun mengapa mereka membutuhkan begitu banyak bantuan untuk memusnahkan pasukan mayat yang jumlahnya lebih dari 1 juta, itu karena pasukan mayat itu bukan hanya mayat biasa tetapi mereka memiliki ciri-ciri khusus yang membuat mereka mematikan. Grim Jade memasang ekspresi masam saat berbicara, bagaimana mayat-mayat itu bisa bertambah banyak dan bukannya berkurang. Apakah laporan ini akurat? Seorang tetua dewan menjawab, ini akurat, dan kami menerimanya pagi ini, Tetua Agung. Menurut para komandan di garis depan, mayat-mayat itu sangat aneh, terutama yang tidak memiliki kulit atau daging. Kami menyebutnya kerangka. Kerangka-kerangka ini sangat kuat, dan tulang-tulang mereka seperti senjata legendaris tingkat 4. Aku khawatir mayat-mayat itu mungkin adalah iblis yang telah mencapai tahap pemurnian tubuh. Tetapi yang paling mematikan tentang mereka adalah mereka tidak memakan daging seperti mayat lainnya, tetapi mereka menggunakan semacam keterampilan untuk membuat lebih banyak mayat dan itu seperti mereka memiliki persediaan ki yang tidak ada habisnya. Lalu ada mereka yang setengah kerangka dan setengah daging, kami sebut mereka si busuk. Orang-orang ini punya kemampuan khusus yang mengeluarkan asap putih yang seperti wabah dan siapapun yang lebih lemah dari mereka yang terinfeksi akan berubah menjadi boneka mayat dalam 3 hari. Saat ini belum ada obatnya. Terakhir, ada Flesh Eater, yaitu boneka mayat yang baru lahir. Mereka tidak memiliki kemampuan khusus, selain mereka dapat dengan cepat berevolusi menjadi busuk setelah memakan daging dalam jumlah yang berlebihan. Suasana menjadi dingin ketika mereka semua mendengar ini. Mereka tidak dapat menahan rasa ngeri terhadap suku yang dikenal sebagai suku iblis mayat. Meskipun mereka telah lama terlupakan di sungai waktu, pasukan mayat ini adalah bukti kehebatan mereka. Darkhold mengerutkan kening, bahkan Raja Iblis pun tidak berdaya. Saya khawatir begitu. Kerangka-kerangka itu adalah yang paling sulit dihadapi, meskipun berada di alam jiwa. Mereka sangat sulit dibunuh. Mereka harus memusnahkan inti kepala mereka. Namun saat mereka merasakan bahaya, inti-inti itu lari ke mayat lain, dan mayat itu kemudian dapat berubah menjadi kerangka juga. Saat ini, ada lebih dari 50.000 skeleton dan mereka sangat licin. Saat mereka merasakan keberadaan tingkat Raja Iblis mendekat, mereka bersembunyi di bawah tanah, dan indera bela diri juga tidak bekerja pada mereka. Sedangkan untuk yang busuk, mereka adalah masalah yang lebih besar karena mereka dapat menggunakan keterampilan aneh dari alam inti sungai secara instan dan terus-menerus membombardir pihak kita sepanjang hari dan malam. Saat ini,
Ada lebih dari 700.000 yang busuk dan jumlah itu terus bertambah. Tetua yang sama melaporkan sambil berkeringat deras. Tidak seorang pun menyangka mayat bisa menjadi kekuatan yang mematikan. Grimjade tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pahit. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun benua iblis dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Apakah ada kabar dari utusan yang terhormat? Tanyanya. Sekarang mereka tidak punya cara lain selain ini. Mereka telah mencapai kesimpulan akhir bahwa hal yang masih ditahan oleh Menteri Dewan adalah satu-satunya hal yang dapat membalikkan keadaan ini. Karena mayat-mayat itu dilepaskan, pada saat yang sama ketika benda itu keluar dan dapat mengendalikan mereka. Mereka bilang bantuan akan tiba dalam sehari. Jawab sesepuh itu dengan nada lega. Bagus. Tapi kita tidak bisa berharap bahwa membunuh makhluk itu akan mengakhiri semua ini. Sang penguasa hanya akan menyingkirkan mayat itu dan menyelamatkan Menteri Dewan. Dia tidak akan membantu kita menyingkirkan mayat-mayat itu. Beritahu para perajin rune itu untuk bergegas dengan formasi besar mereka. Darkhold memerintahkan dengan tegas. Tetua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan nada muram, saya sudah memberitahu mereka, tetapi mereka menunda pembangunan, mungkin karena kita tidak mengambil tindakan apapun terhadap pencuri itu. Apakah mereka sudah gila? Apakah reputasi mereka lebih penting daripada jutaan nyawa? Teriak seorang iblis tua dengan marah. Semua ini salah mereka sejak awal. Mereka sendiri tidak bisa menjaga harta mereka dengan aman dan sekarang mereka menyalahkan orang lain. Kurasa pencuri itu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan sombong itu. Atau mereka tidak menaruh pelajaran sedikit pun di mata mereka. Tetua lainnya mencibir. Kalau ada yang senang dengan pencurian pagoda harta karun, maka itu pastilah Dewan Iblis Kerajaan, karena kedua kelompok ini merupakan kekuatan yang paling kuat di 8 provinsi dan setara. Namun, Asosiasi Iblis Kehidupan selalu kaya akan sumber daya dan mereka sangat pelit terhadap orang luar. Mereka tidak memberikan wajah kepada iblis-iblis mulia ini dan membatasi persediaan yang dapat mereka beli dari mereka. Akan tetapi, kini seluruh perkumpulan itu telah menerima tamparan keras di wajah mereka dari seorang pencuri belaka dan mereka semua menjadi sangat marah karena tidak ada jejak si pencuri meskipun mereka telah memberikan hadiah besar untuk kepalanya dan mengatur perburuan. Namun mereka tidak menerima bantuan apapun dari Dewan Iblis Kerajaan karena mereka semua sibuk dengan pasukan mayat dan jika mereka bertindak terlalu jauh, mereka mungkin akan membuat marah zona kerajaan. Jadi, mereka tidak punya pilihan lain selain menelan kebencian mereka dan menunda perburuan pencuri serta membantu Dewan Iblis Kerajaan untuk menyingkirkan pasukan mayat terlebih dahulu. Tetapi para perajin rune itu sengaja menunda pembangunan formasi pemusnah massal, yang dapat sangat membantu mereka dalam mematikan kerangka dan makhluk busuk. Hal ini membuat para tetua itu merajuk bukan kepalang, tetapi mereka tahu untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam situasi yang sulit ini. Katakan saja pada mereka untuk cepat, jangan mengejek mereka atau mereka mungkin akan merobek 1 atau 2 urat nadi mereka karena marah. Darkhold terkekeh mengejek. Dia juga menertawakan kemalangan orang-orang sombong itu dan diam-diam mengacungkan jempol pada pencuri itu. Semua tetua tersenyum tipis saat suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih cerah, bahkan Grimjade pun memperlihatkan seringai langka. Tetua yang melapor itu terkekeh dan melanjutkan, terakhir, kami menerima berita bahwa 2 Raja Iblis, Mist dan Blade, telah muncul di wilayah kabut bersama bawahan mereka dan iblis muda yang hilang di reruntuhan. Ujarnya. Akhirnya, ada kabar baik. Panggil mereka kembali. Kami butuh semua bantuan yang bisa kami dapatkan sampai bantuan itu tiba. Grimjade tampak lega, tetapi ekspresinya berubah ketika dia bertanya, apakah ada berita tentang Raja Iblis yang tersisa dan 3 tetua agung? Mereka semua terpisah saat Raja Mayat menggunakan keterampilan mengerikan dan para menteri dewan harus menyegelnya dengan diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, jika Menteri Dewan tidak bertindak, mereka semua akan dimusnahkan dengan keterampilan itu hari itu. Meski begitu, mereka masih terluka parah dan nyaris tak bisa melarikan diri. Sang tetua meringis dan menjawab, tidak, kami tidak menerima kabar apapun tentang keberadaan mereka.
Namun pagi ini kami menerima laporan bahwa seekor ular hitam terlihat di Provinsi Bulan. Mungkinkah itu ular angkasa giok dari Yang Mulia? Mata Darkhold berbinar. Mereka semua sangat akrab dengan binatang buas milik Raja Iblis Agung itu. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki hal ini. Kita akan tahu besok. Tetua itu menjawab dengan percaya diri. Tiba-tiba seorang iblis muda muncul di aula dan berlutut dengan hormat sebelum melapor dengan sedikit kegembiraan. Para tetua, utusan yang terhormat memanggil para tetua tinggi dengan tergesa-gesa. Tampaknya bantuan telah tiba. Hahaha, bagus, bagus sekali. Ayo, Darkhold langsung tertawa terbahak-bahak dan segera pergi bersama Grimjade. Di dalam kastil iblis pedang. Saat ini, dua iblis bertopeng sedang duduk di aula singgasana sementara Killer tidak hadir hari ini karena dia memang tidak berhak berada di sini sekuat apapun dia. Statusnya hanyalah seperti rakyat jelata di hadapan iblis yang duduk dengan anggun di atas singgasana. Setan ini juga mengenakan topeng berwarna merah tua, tetapi matanya yang gelap dan tanduknya yang panjang berwarna merah tua memancarkan perasaan haus darah yang tak terkendali, seakan-akan dia baru saja merangkak dari neraka. Suara serak yang membuat siapapun merinding terdengar dari setan bertopeng ini. Yang Mulia, saya di sini untuk 2 misi. Para iblis bertopeng gelap itu tampak sangat hormat saat mereka berbicara serempak. Silakan nyatakan niatmu, Adipati Iblis Agung. Adipati Iblis Agung merupakan gelar yang hanya dapat diberikan kepada iblis yang lebih lemah daripada Kaisar Iblis, sekaligus lebih kuat daripada makhluk apapun di benua iblis. Bahkan para anggota keluarga kekaisaran harus menghormati iblis dengan gelar Adipati Iblis Agung. Suara Grand Demon Duke tidak menunjukkan emosi apapun saat dia berbicara. Pertama, untuk menyingkirkan hama. Kedua, tangkap pencuri bernama Sky Stealer.